go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Secret Ruins 102, memasuki lubang reinkarnasi. Hai. Chu Feng memasuki lubang reinkarnasi, dan matanya kabur, sangat gelap dan sunyi. Akhirnya datang ke sini, ini sudah reinkarnasi pamungkas, ujung jalan. Chu Feng mengambil napas dalam-dalam, dadanya naik turun, hatinya sangat gelisah, dan dia akan pergi reinkarnasi. Dia memikirkan banyak kemungkinan, tetapi masih tidak tahu sifat jalan ini, bagaimana bereinkarnasi. Namun, dia juga bersemangat dan sedikit bersemangat, belum lama ini, yang lain yang terjerat dalam dirinya hancur, dia menjadi sangat ringan, dan hatinya kosong, seperti pikiran buta memecahkan belenggu. Ini benar. Ketika kamu memasuki yang, kamu tidak sedang melintasi batas di dua alam. Ketika dia menghancurkan alam semesta, dia bertemu dewa tempat ke-8 di negeri matahari, dia benar-benar hancur oleh puncak para dewa, sebagai dewa di tengah-tengah raja, hatinya menyentuh terlalu banyak, dan dia ditebang oleh orang-orang. Hanya bisa mengatakan bahwa penyihir nyata di bawah sinar matahari mengerikan. Pada saat yang sama, Chu Feng juga merasa bahwa itu terkait dengan keberhasilannya yang cepat, bahwa para dewa terlalu cepat, dan bahwa keterikatan materi aneh itu sendiri memiliki sebab dan akibatnya. Jika tidak, dia tidak akan begitu tak tertahankan. Dalam jangka panjang, dia akan canggung. Sekarang dia penuh harapan di hatinya, dia merasa bahwa dia bisa pergi ke Yang untuk memperjuangkan hegemoni, bagaimana dengan orang-orang nyata. Chu Feng tenang dan kemudian berjalan maju. Lubangnya terlalu redup, di sepanjang undakan batu, medan berangsur-angsur menjadi lebih tinggi, ia mengambil tangga, jalan ini menumpuk jejak belang-belang tahun, seolah-olah suara yang hilang adalah ratusan juta, dan terlalu sepi. Segera, dia datang ke ruang terbuka, ini adalah sebuah gua yang mengatakan besar atau kecil, dan itu bisa dilihat pada akhirnya. Ada jejak di gua kuno, yang merupakan karakter dan ukiran sederhana. Chu Feng menatap, setiap kali dia melihat deretan karakter, atau ukiran sederhana, dia akan muncul di depan matanya, yang merupakan reinkarnasi dari tahun yang tersisa. Orang yang sama dengan dia, yang datang ke ruang tamu dengan kertas, telah meninggalkan bekas di sini. Pada saat yang sama, ada juga beberapa orang yang tidak memiliki kertas, yang sangat bertentangan dengan langit, ini juga kebetulan bahwa mereka telah memasuki tempat ini, tetapi mereka sangat sedikit dan sangat memalukan, cahaya redup dan tidak cukup jelas. Tahun kejam, waktu lama, tapi tempat ini meninggalkan pemandangan lama, yang dapat mereproduksi pemandangan kabur. Itu adalah cahaya jiwa, seorang wanita dengan kecantikan alami, seperti seorang kaisar, bahkan jika datang ke tempat ini, itu juga terbang dengan rambut perak, semua hal, misteri dunia. Chu Feng tersedot ke udara, dan tidak bisa melihat kedalaman wanita berambut perak, terlalu kuat, bahkan jika dipisahkan oleh waktu, itu juga memberi orang perasaan penindasan samar. Terlebih lagi, wanita ini sebenarnya terlihat agak akrab. Tempat ini terlalu memalukan, Chu Feng melangkah maju, ingin melihat dengan hati-hati. Tekanan agung seperti menuangkan dari langit sebelumnya, dan mengejutkan langit dan bumi, masa depan dunia. Chu Feng mengerutkan kening, ada jiwa-jiwa lain di sekitar, tetapi sama sekali tidak ada kengerian pada wanita ini, di tempat reinkarnasi dapat menjadi orang yang dipaksakan. Bahkan karakter semacam ini telah datang ke reinkarnasi. Apa yang dia kejar? Apakah kehidupan dunia akan berakhir, ingin kembali lagi? Dia merasa bahwa wanita ini mungkin orang yang kuat, setidaknya dia sulit untuk menilai sekarang. Segera, dia menggelengkan kepalanya lagi. Inilah yang terjadi dalam sejarah. Tidak peduli betapa menakjubkan makhluk itu, mereka sudah menghilang di sungai yang panjang. Akhirnya, Chu Feng menemukan inti masalahnya. Dia melihatnya lebih awal, dan sekarang dia sudah dekat dengan itu. Dia hampir menyentuhnya. Dia benar-benar melihat wanita berambut perak ini seperti seorang kaisar. Agak seperti Lin Nui. Bagaimana itu mungkin? Alisnya sekeren alisnya, temperamennya yang dingin seperti mata air es, dan tampilannya sangat mirip. Ini adalah perwujudan dari cahaya jiwa, yang mencerminkan garis besar dan jejak beberapa kehidupan. Chu Feng mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan orang pertama yang peduli pada tempat reinkarnasi sangat aneh, seperti seorang kenalan, itu benar-benar aneh. Namun, dia tidak berpikir bahwa ini memiliki hubungan dengan Lin Nui, hanya kebetulan. Kalau tidak, masalahnya akan serius. Sebelum tahun-tahun yang tak berujung, ada orang evolusioner feminin yang telah muncul di dunia. Akhirnya, saya akan bereinkarnasi di sini, dan dia akan melihatnya lagi di dunia. Apa ini? Kemudian, dia melihat cahaya jiwa terdekat lainnya, beberapa sangat kuat, dan beberapa tidak selalu lebih tinggi darinya, karena tidak ada rasa jera. Chu Feng yakin bahwa 99% orang pasti telah menyerang tanah terlarang dan membantu mereka mengeluarkan kertas, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan reinkarnasi ini.
Saya tidak banyak berpikir, tidak peduli apa yang Hehe ingin dapatkan selembar kertas, itu harus membayar harga pertumpahan darah, dan kerugiannya berat. Bahkan jika Tianzun dan kekuasaan tidak dapat memasuki tanah terlarang pada waktu yang tepat, mereka mungkin mati. Chu Feng berkeliaran di daerah ini, melihat afterimage, jejak yang tersisa di masa lalu sangat kuat, semua sangat luar biasa. Sebagai contoh, ia melihat sesosok wanita, sesosok yang anggun, sesosok pirang, penampilan yang luar biasa, sepasang kunci sayap, dan sebuah rune yang mengerikan terukir, itu adalah fragmen-fragmen jalan, menjulang. Makhluk semacam ini adalah legenda dalam mitologi, apalagi jika dipraktikkan dalam situasi yang tak terbayangkan, jika ada patung pada kenyataannya, itu akan menjadi celah di sayap. Dia bergegas ke langit dan memperkirakan bahwa alam semesta akan bergejolak. Sayangnya, kata-kata yang mereka tinggalkan tidak tahu. Chu Feng menyesal bahwa sebelum setiap makhluk datang di jalan, ada lebih banyak atau lebih sedikit jejak yang tersisa, tetapi mereka tidak dikenali. Namun, mungkin juga untuk menebak, tidak meninggalkan nama seumur hidup, menulis penyesalan, atau menuliskan kata-kata akhirat. Chu Feng dengan cermat mengakui, ingin menuliskan arti sebenarnya dari semua orang, karena orang-orang yang bisa datang ke sini tidak sederhana, apakah itu kertas yang diperoleh dengan kekuatan mereka sendiri, atau hadiah dari para penatua, tidak bisa. Mereka yang bisa bereinkarnasi dan kembali lagi, dunia keduanya tidak dapat dikaburkan, itu pasti akan sangat kuat, dalam arti, orang-orang ini ditakdirkan untuk memulai jalan yang terkuat. Mungkin kekuatan matahari, dan beberapa dewa terkuat, mungkin menjadi bagian dari orang-orang ini. Beberapa orang benar-benar terlalu kuat, bahkan jika mereka dipisahkan dari ruang dan waktu, tidak dalam suatu era. Chu Feng merasa tekanan tidak terbatas, putaran lubang ini telah sangat lemah, tetapi mereka yang meninggalkan bekas atau pelacur mengerikan, hanya ingin runtuh waktu dan ruang surga, menghancurkan yang kuno dan modern, dan ingin menyeberangi sungai yang panjang dan manifestasi, dan reinkarnasi dari segala zaman. Di antara orang-orang ini, ada setan besar penuh dengan darah, kegilaan, dan kesepian yang kesepian, dan mereka hanya berjongkok, dan ada ribuan monster setan tangan tanpa saingan di negeri ini. Ada juga saudara kembar identik dari Alert Twins, yang jarang terjadi pada zaman kuno dan mengabaikan langit dan bumi. Chu Feng sadar, apakah itu relatif lemah atau sangat teratas, prestasi mereka setelah reinkarnasi ditakdirkan untuk menjadi mengerikan. Selama mereka tidak mati, mereka akan bertahan hidup dan akan bersinar di dunia. Ingat mereka, mungkin Anda bisa mengingat beberapa pria kuat di bawah sinar matahari. Tentu saja, premisnya adalah bahwa mereka masih hidup, tidak dimusnahkan di dunia, tidak mati di sungai yang panjang. Yah, karena air di bawah sinar matahari begitu dalam, dan lebih dari 90% tetua telah memberikan kertas untuk bereinkarnasi, maka makhluk yang belum datang ke sini akan menjadi lebih mengerikan. Chu Feng berpikir, memang. Para evolusionis yang tidak datang ke sini untuk bereinkarnasi seharusnya bahkan lebih mengerikan, dan telah sampai pada titik di mana mereka tidak perlu diperbaiki di akhirat. Beberapa orang tua yang belum pernah kalah sejak zaman kuno, beberapa kekuatan besar, telah berjongkok di gunung dan sungai, dan tidur, saya benar-benar tidak tahu seberapa kuat mereka. Chu Feng penuh semangat, dan kemudian bisu, dia belum berhasil dalam reinkarnasi, dan sekarang ingin melakukan begitu banyak, pertama melewati bagian depan dari titik ini dan kemudian berkata, apa yang akan aku tinggalkan di sini? Yang lain memiliki jejak, bahkan jika mereka menuju reinkarnasi, mereka masih dapat melacak tekanan dan kejayaan masa lalu, yang merupakan voucher terakhir dari kehidupan dalam kehidupan itu. Dunia ini memiliki tawa dan air mata. Ketika sampai pada saat terakhir, aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Aku tidak ingin tinggal. Pada akhirnya, Chu Feng benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Ini adalah kata-kata hati, dan kata-kata itu diam. Lama kemudian, Chu Feng menghela nafas lagi dan berkata, semoga saja suatu hari, menghadapi musuh alami, para pemain di balik reinkarnasi, aku bisa menghela nafas, betapa tak terkalahkannya tak terkalahkan. Meskipun dia tidak mengerti, dia tahu bahwa airnya terlalu dalam. Samar-samar dia merasa bahwa ada periode birokrasi yang panjang dan tak berkesudahan yang mungkin melibatkan sejarah evolusi yang berbeda. Di mana simpul-simpul dari masa paling cemerlang dan menakjubkan, dan di mana jalur evolusi yang berbeda. Kenapa kamu hilang? Begitu terlibat, jika ada petunjuk, maka itu benar-benar kejutan kuno dan modern, kengerian besar ada di dunia. Chu Angin canggung, beberapa tercengang, dia tidak punya huruf, tidak pernah meninggalkan Nick, tapi mengapa, seberapa tak terkalahkan merek kesepian ini. Gema dengan lembut di tempat dia berdiri, berubah menjadi simbol khusus. Dia mengerti sedikit, selama berabad-abad, adalah mungkin untuk bereinkarnasi makhluk-makhluk pamungkas, dan mereka semua brilian. Mereka semua tidak dapat diterima. Banyak dari mereka diam, mereka tidak akan meninggalkan bekas, dan mereka akan rendah.
Lubang reinkarnasi aktif dicap. Chu Feng memikirkannya, tidak berpikir begitu, melangkah maju, meninggalkan lapangan terbuka ini, ia akan bereinkarnasi, jalan ini harus menuju akhir. Namun, dia juga sedikit malu, dia tidak dalam keadaan jiwa, dia berbeda dari yang lain, daging akan datang, apa yang akan terjadi jika dia benar-benar ingin bereinkarnasi. Dengan keras, dia tidak memasuki ujung ruang terbuka ini. Di ujung ruang terbuka, bahkan lebih gelap, seperti memasuki tempat gelap tanpa cahaya. Apakah ini reinkarnasi? Ketika Chu Feng bukan seorang evolusioner, ia telah mendengar banyak cerita rakyat. Setelah kematian, itu akan menjadi kegelapan kesunyian, dan tidak ada ketidaktahuan. Tidak ada perasaan, tidak ada kesadaran, dingin dan kegelapan abadi, itu adalah kematian. Apakah dia akan bereinkarnasi sekarang dan masuk ke tempat ini? Semakin Anda bergerak maju, semakin gelap Anda, semakin Anda tidak bisa melihat jari-jari Anda tidak bisa melihat apapun. Apakah dia akan mati? Diri telah jatuh ke dalam kegelapan absolut, dan persepsi dan sebagainya melemah. Apakah Anda ingin mati di sini sebelum Anda dapat kembali ke dunia? Chu Feng mengangkat inderanya sendiri, membuka mata dan matanya, berubah menjadi dua simbol emas, dan akhirnya menembus kegelapan tanpa akhir dan melihat pemandangan di dekatnya. Hatinya bergoyang. Jika tidak ada mata untuk api, raja yang perkasa seperti Tuhan berangsur-angsur kabur dan tidak bisa melihat pemandangan sekitarnya. Ini agak mengerikan. Jalan di depan semakin gelap, dan ini adalah jalan kecil. Jalan semakin sempit dan sempit. Tampaknya di ujung dan ada jalan yang rusak. Chu Feng Mei, situasinya agak salah, harus ada ciptaan yang baik. Meskipun pendeta kecil itu tidak menyebutkan detailnya di sini, itu juga menunjukkan bahwa ada ciptaan besar. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa ada rahasia besar di akhir reinkarnasi, ada kutukan, yang berani berbicara banyak kata, akan berbicara di masa depan, akan menjadi retribusi. Inilah yang dikatakan pendeta kecil di awal, hanya mengingatkannya dan mengatakan sesuatu yang bisa dikatakan. Memikirkan putranya, Chu Feng adalah desahan yang lain. Anak itu telah di jalan selama beberapa bulan, dan dia berharap telah tiba di tujuannya sebelum dia berhasil. Saya hanya tidak tahu apakah pendeta dunia ini bisa melakukan apa yang dia inginkan, mendapatkan tubuh yang paling diinginkan, dan mencapai yang tak terkalahkan. Di ujung jalan, ada titik balik, sudut jalan sangat besar, dikelilingi oleh dinding batu, hanya jalan sempit lebar satu orang, ke tanah yang tak bisa dijelaskan, kabut tebal. Gua kuno ini, jalan ini, terukir dalam tubuh batu, dinding batu di dekatnya kasar, Chu Feng mencoba memecahkan, tetapi tidak bisa, terlalu keras. Dia juga berpikir bahwa daerah ini, tanah pamungkas bukan material, tetapi spiritual, energi, jika tidak bagaimana membawa cahaya jiwa menuju reinkarnasi. Tapi sentuh dengan tangan, sepotong es itu dingin, itu harus material, itu adalah tembok batu. Dengan bang, tempat itu bergetar. Dia berjalan melalui jalan sempit ini dan tiba di sebuah kuil kuno, yang membuatnya merasa sangat aneh dan misterius. Ini adalah reinkarnasi utama, bukan terlahir secara alami, apakah ini kesuksesan alami? Bagaimana Anda sekarang melihat kuil batu kuno dibuka oleh seorang pria? Hatinya bermartabat dan sangat serius, yang disebut akhir ini, kebenaran reinkarnasi lebih dan lebih di luar imajinasi dan pengertiannya, dan itu terlihat sangat aneh. Kuil ini sangat sunyi, sangat gelap, seperti berjalan menuju kematian, ucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Chu Feng memiliki sedikit rasa sakit di matanya. Kegelapan di sini membuat mata apinya semakin tak tertahankan. Rune di mata emas agak redup, yang disebabkan oleh erosi kegelapan. Dalam bayangan candi, sebenarnya ada makhluk. Chu Feng terkejut. Kuil batu yang megah dan kuno ini berdiri banyak tokoh, diam, mengenakan baju besi tua, atau sutra kuno. Ya, patung itu bukan makhluk darah dan daging asli. Ini membuat Chu Feng menghela nafas lega, terutama karena terlalu gelap. Jika kamu tiba-tiba melihat sekelompok makhluk, pada akhir siklus, kamu benar-benar tidak terbiasa dengannya. Makhluk-makhluk ini sebagian besar humanoid, dan pada kenyataannya tidak mengejutkan, banyak spesies berevolusi menjadi pilihan akhir bentuk manusia. Seperti manusia, tapi kenapa begitu tua, agak mengerikan. Angin cu dekat dengan patung-patung ini dan terasa sedikit berbulu. Patung-patung ini semuanya kurus, rongga mata dalam, dan rambut di kepala jarang. Dia menatap dengan hati-hati, untuk melihat melalui debu dari makhluk-makhluk ini, putaran tanah pamungkas ini bukanlah jiwa dari reinkarnasi, bagaimana mungkin ada debu? Chu Feng curiga, menonton patung-patung ini satu persatu. Dia menatap dengan hati-hati melalui mata api. Mereka bukan daging dan darah, mereka seperti fosil, dan mereka bahkan sudah lapuk. Aku takut mereka akan tersebar ketika mereka bergerak dengan lembut. Apa yang mereka lakukan di sini? Chu Feng ragu, dia merasa tidak ada artinya menampilkan patung-patung ini di kuil kuno.
Dapatkah dikatakan bahwa orang-orang ini memiliki pencapaian besar dalam seluruh reinkarnasi, sehingga mereka diabadikan di sini? Tiba-tiba, dia menemukan beberapa kelainan, ada tanda samar di punggung orang-orang ini, seperti yang ditinggalkan oleh pisau panjang, di baju besi, ada jejak pada mantel darah. Hati Chu Feng bergerak, lebih berhati-hati, menatap dengan hati-hati, dan alisnya berkerut ke atas dan ke bawah, dan dia melihat bubuk halus di tanah. Sarungnya membusuk di samping. Serutan logam yang dibentuk oleh pisau panjang. Ini membuatnya cukup terkejut, patung-patung ini digunakan untuk membawa pisau panjang. Akibatnya, mereka membusuk bertahun-tahun dan mendarat di tanah. Apa hal jangka panjangnya? Pikirkan baik-baik, kuil kuno ini menakutkan, dan bahkan pisau panjang yang membawa patung itu busuk. Dia mati dengan hati, setiap patung seperti ini, mereka telah mendukung pisaunya. Chu Feng benar-benar merasakan, dan hatinya canggung, karena dia memperhatikan suasana yang samar dan akrab. Bubuk di tanah dan jejak di belakang patung-patung ini semua memiliki rasa dari pisau reinkarnasi. Chu Feng tertegun, patung-patung ini telah membawa pisau reinkarnasi. Dia tidak asing dengan jenis senjata ini, dia juga mengambil beberapa rangkaian roda dan meninggalkannya untuk penggunaannya sendiri, dia terlalu akrab dengan itu dan tahu keuletan dan mengerikannya. Namun, bahkan senjata semacam ini telah berubah menjadi bubuk selama bertahun-tahun. Sungguh hal yang mengerikan, berapa lama? Chu Feng adalah hati nurani yang bersalah, dan ada kecurigaan, di kuil yang gelap ini, dia sekali lagi menatap patung-patung ini dan melihat sosok di depan. Tiba-tiba, sesosok tubuh tersentak ke belakang, memperlihatkan gigi white, dan senyum licik pada angin Chu, terlalu mengerikan dalam gelap. Perubahan ini begitu mengkhawatirkan dan terlalu mendadak. Di kuil yang sunyi asli, sebuah patung membuka mulutnya dan dibangkitkan. Itu terlalu ngeri. Suhu di seluruh kuil kuno anjlok, dan esnya dingin dan menggigit, mengenai bagian belakang angin Chu, membiarkan rambutnya jatuh secara vertikal dan kulit kepala mati rasa. Sosok ini kurus, kulit seperti batu, rongga mata yang dalam, ketika Anda membuka mulut, ada taring dan darah. Chu Feng hampir berteriak, mengutuk, perjalanan untuk berhenti, kulit kepala kesemutan, kedinginan, itu terlalu mengerikan dan aneh. Sebelumnya, dia tidak punya masalah melihatnya dengan matanya, bagaimana dia bisa menipu sekarang. Itu bukan lubang reinkarnasi, dan beberapa hal tidak terlihat. Hai! Ketika Chu Feng mundur, dia menabrak patung lain, dan bagian belakangnya dipotong seperti pisau. Dia berbalik dan menemukan bahwa patung itu juga dibangkitkan. Mata yang dalam berdarah, dan dia membuka mulutnya dan berderit, berusaha menggigitnya. Chu Feng menghindari, berkedip untuk menonton, dia semua dingin dari kepala ke kaki. Semua patung di kuil ini membuka mulut mereka dan melihat ke belakang, mereka menatapnya, jauh di rongga mata, kelopak mata batu pecah, darah berdarah, giginya putih, dan sudut mulut tersenyum dengan senyum aneh. Dalam kegelapan ini, angin Chu dingin dan rambutnya dingin, dan semua patungnya hidup. Bahkan pisau reinkarnasi yang mereka bawa busuk, sudah berapa lama makhluk-makhluk ini? Agak menakutkan, biarkan Chu Feng bergidik. Dan apa yang mereka lakukan di sini? Hai! Dia segera mengeluarkan pedang, yang merupakan senjata setingkat Tuhan, digunakan untuk pertahanan, dan tangan lain memegang kotak batu, serius dan hikmat. Baru-baru ini, seekor makhluk di depannya harus bergerak, dan dia harus bertarung melawannya. Setelah membuka mulutnya, wajahnya kering, tetapi giginya masih putih, dan dia berdarah, dan dia harus mulai dengan Chu Feng. Hai! Chu Feng tanpa basa-basi, apakah Anda adalah tempat utama untuk reinkarnasi? Ketika tembakan ditembakkan, pedang menusuk dari mulutnya. Klik, klik. Suara renyah sangat keras, memecah ketenangan kuil kuno, dan Tuhan memotong pedang panjang kelas, dan digigit oleh makhluk seperti kecoa. Tulang belakang Chu Feng dingin, yang membuatnya sedikit berbulu. Pada saat ini, semua patung di kuil bersemangat untuk bergegas, untuk membunuh angin Chu di sini, biarkan tubuhnya kencang, sangat gugup. Lalu, suara klik tidak ada habisnya. Ketika patung-patung ini benar-benar akan dibanting, mereka semua hancur berantakan, kepala jatuh, lengan jatuh, dan mereka berserakan di tanah. Chu Feng tertegun dan siap berjuang untuk hidup dan mati. Apa yang terjadi dengan ini? Dia lega bahwa jika makhluk-makhluk ini masih bisa bergerak, mereka masih bisa menembak, dan ketika dia masuk ke sini, dia harus mati dengan cepat. Energinya habis, dan bahkan aturan keteraturan tidak dapat dilanggar, banyak bagian tubuh yang sudah membusuk, sehingga mereka akan hancur berantakan. Di tanah, beberapa cangkul bergulir, beberapa bangkai kapal bergetar, dan mereka masih ingin memulai dengan Chu Feng, tetapi semuanya sia-sia. Sudah berapa lama kamu berada di sini sejak lama? Dia ingin tahu. Namun, tidak ada yang menanggapinya,
makhluk-makhluk ini mungkin sama sekali bukan makhluk nyata, mereka semua membatu, mereka seharusnya kembali ke debu. Mereka dapat menyimpannya, itu disebabkan oleh segel, tetapi belum dapat mendukungnya. Makhluk-makhluk ini berdiri di sini, menjaga apa yang melaksanakan semacam perintah. Ketahuilah bahwa ini adalah tempat terakhir untuk reinkarnasi. Penegakan hukum di akhir siklus. Chu Feng menghela nafas dan menebak ini. Di sirkuit roda, ada makhluk serupa, tapi tentu saja tidak kuat di sini. Menjaga ketertiban, ia juga mengambil pisau. Jelas, makhluk-makhluk di tempat akhir reinkarnasi lebih jauh dan lebih mengerikan, tetapi sayangnya, mereka tidak pernah berguna, dan mereka sudah membusuk. Sejak zaman kuno, siapapun yang membawa tubuh kehidupan terakhir ketika ia dilahirkan kembali, hanya Chu Feng yang melakukan ini. Di gua kuno yang dilaluinya jiwa, apakah makhluk-makhluk ini dibiarkan menangkap daging? Akibatnya, makhluk-makhluk ini sendiri telah menjadi mayat, menjadikannya mayat. Chu Feng cepat-cepat pergi, tidak menunda, dia tidak ingin mengalami kecelakaan pada akhir yang terakhir ini, lebih baik untuk bereinkarnasi ke Yang Suo lebih awal, tempat ini tidak bisa tinggal untuk waktu yang lama. Namun, dia juga mengerutkan kening, apakah akan bereinkarnasi, bagaimana dengan dagingnya? Tidak bisakah kamu pergi dengan daging untuk bereinkarnasi? Orang besar yang hidup, memegang kotak batu, mengenakan kalajengking berlian, membawa pedang, membawa Tuhan untuk meratakan besar untuk menuju reinkarnasi. Ini benar-benar keterlaluan. Chu Feng kusut, bagaimana cara kembali? Jika orang lain mendapatkan kertas itu dan membakarnya di depan ban lumpur, jika mereka berhasil datang ke sini, itu tentu saja menyenangkan, dengan reinkarnasi kehidupan masa lalu, pencapaian di masa depan tidak terbatas. Tapi sekarang Chu Feng khawatir, tidak tahan daging di dunia ini, dia pikir ini adalah miliknya, selalu merasa canggung ketika mengganti daging. Hei! Dia menghela nafas, bagian dari tanah pamungkas ini cukup dingin, dan sekarang memecah kesunyian. Setelah meninggalkan jenazah tua, ia memasuki area yang remang-remang. Ini adalah gua kuno yang sangat besar, tetapi tidak kosong dan bebatuannya saling memotong. Di dalam gua, beberapa batu besar seperti harimau ganas, galak dan sombong. Beberapa celah batu padat, dan ketika Anda melihat lebih dekat, itu tampak seperti bulu burung phoenix membentang, dan itu jelas seperti burung mati yang dicap di sana, menyebarkan kekuatan para biarawan. Oh, itu agak salah. Apa batu-batu ini? Bagaimana perasaanmu tidak nyaman? Chu Feng sangat terkejut. Segera, dia melihat desahan lega pada batu harimau yang ganas, dan hampir merobek pikiran orang. Kalajengking harimau, harimau yang terlalu tua dan ganas untuk dibunuh. Hal ini tidak sama, mati lemas terlalu ganas. Jika Anda berlatih tubuh pedang, seperti paru-paru gas Geng Jinjian, Anda tidak dapat membunuh matahari dan bulan, tidak ada cahaya, sekali masuk medan perang bahkan lebih mampu menyapu ribuan kuda. Chu Feng melihat sesuatu yang tidak biasa, dan jantungnya berdegup kencang. Bukankah ini seharusnya tanah reinkarnasi? Pada pandangan pertama, dia melihat bahwa retakan itu padat, dan bebatuan yang pecah seperti burung yang mati membentangkan sayapnya, api internal menjulang dan mereka terbakar selama 33 hari. Bukankah kematian api? Wajah Chu Feng menunjukkan warna yang berbeda. Namun, tidak peduli apakah itu batu harimau yang ganas atau batu phoenix, itu telah rusak. Itu telah diambil dari esensi itu. Meskipun masih ada zat yang tersisa, itu masih jauh dari makmur. Pada saat ini, sebuah gas ungu yang sangat kecil, tetapi sangat berbeda melayang dari kejauhan, dan benar-benar mempengaruhi suara jalan, dan itu membuat orang merasa tercerahkan, seperti jongkok, untuk mencerahkan jenderal. Chu Feng terkejut dan tidak bisa membantu tetapi berseru. Apakah ini kabut merah yang legendaris? Dia ingat bahwa benda ini telah disebutkan bahkan oleh Xiu Tianzun, mengatakan bahwa benda ini memiliki manfaat besar untuk memperbaiki dan memperbaiki jiwa. Pada dinasti Yang, bukan berarti Tianzun dapat menangkap materi semacam ini untuk murid yang paling dicintai, itu terlalu langka, dan nilainya bahkan di kota. Tidak ada keraguan bahwa ada tanah terlarang, tetapi ketika Tianzun menabrak, dia akan mati sendiri, apalagi mendapatkan kabut ungu. Hai! Chu Feng dengan tegas menembak, untuk melarang kabut ungu. Namun, itu menabrak suara seperti tsunami, dan jalan-jalan hancur, dan menyebar langsung, sehingga menghilang di depan matanya. Chu Feng mengosongkan ke udara dan hampir menabrak sepotong batu vulkanik. Akibatnya, ada sirloin, dan suara membanting, seperti Huang Zhongdalu, mengejutkannya. Chu sangat berbeda, lubang ini benar-benar ada di mana-mana, ada semua jenis barang langka, bermanfaat untuk latihan, dan bahkan dapat mengubah darah, dilahirkan kembali, dan kebanyakan orang datang dan menjadi gila. Ada kalajengking di batu lembu yang mulai membakar yak, dan putih polos dapat membuat leluhur-leluhur. Tentu saja, ini harus menjadi binatang eksotis, di atas binatang super mati di Sihukou.
Tidak ada keraguan bahwa burung dan binatang buas di sini semuanya aneh. Baik sapi maupun sapi hitam besar telah lewat di sini. Saya tidak tahu apakah saya mendapat kesempatan, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya lagi dan terlahir kembali. Saya tidak tahu akan menjadi spesies seperti apa. Kebanyakan dari dua sapi itu tidak akan memilih. Aku akan jadi apa, atau apakah ini ras manusia? Chu Feng linglung, dan untuk sementara waktu dia lupa mencari keberuntungan. Dia sedikit terkejut, bagaimana jika Ban terlahir pada burung dan binatang buas? Bagaimana dengan menjadi tanaman? Untuk sesaat, dia berbulu. Dia merasa semakin dan semakin dagingnya baik, dia benar-benar tidak mau mengambil risiko, dan dia tidak mau mempertaruhkan masa depannya pada hal yang tidak diketahui. Di dalam gua yang gelap, cahaya terang muncul, meledak di kejauhan, berubah menjadi hujan ringan, seperti peri terbang, ada peri menari di tengah kalajengking, menyendiri. Fei Xiang Wang. Aliran cahaya, cerah dan menyilaukan, di mana ia mekar, aturan ketertiban berlama-lama di sisinya, menunjukkan perasaan mendesis bintang-bintang dan hujan. Itu suci, hikmat, dan transendensi, ini adalah perasaan paling intuitif yang diberikannya, dan ia memiliki keagungan, tetapi relatif diabaikan. Chu Feng bergetar, pertama kali bergegas ke masa lalu, ingin membawanya ke tangan, benda ini lebih kuat dari kabut ungu, itu juga yang diimpikan oleh para evolusionis. Namun, ketika dia bergegas melewatinya, hujan ringan menyebar, menghilang di dekat batu, dan menghilang ke dinding reinkarnasi. Sekali lagi, Chu Feng menghela nafas, dan ciptaan di sini tidak bersamanya. Dia mendengar tahu kecil itu membocorkan, dan hal-hal baik tidak terlalu kecil, tetapi tidak ada banyak zat yang memiliki hubungan dengan mereka, dan bahkan ada lebih sedikit hal yang dapat diambil. Bahkan Taois kecil itu menebak bahwa setiap orang hanya dapat memilih satu, dan tidak dapat mengambil yang kedua, Taois kecil itu telah mencobanya. Suara air yang bergolak tiba-tiba muncul dari kejauhan, bisa disebut sungai, karena panjangnya kurang dari 1 kaki, tetapi seperti aliran yang luar biasa, menyebar di celah-celah batu, dan membuat suara aliran mata air. Jangan bilang ini sumber dari Taiyin. Chu Feng terkejut. Dia pernah mendengar bahwa Xiu Tianzun telah berbicara tentang beberapa harta dunia yang tidak dapat dipenuhi. Sungai Taiyin pada era-era pembukaan bumi, bahkan jika itu sekilas, harus diintegrasikan ke sungai dan laut, dan mereka akan berubah menjadi Laut Taiyin. Seperti, aliran kecil, yang panjangnya lebih dari 1 kaki, jika itu adalah asal mula dari dunia terbuka, ini sudah luar biasa, apakah itu senjata pemurnian, atau mengolah ramuan yang kuat atau menyatu dengan tubuh, semuanya mengerikan. Hai! Ketika angin Chu diam-diam menyelinap melewati dan bersiap untuk mengambil sungai sumber Taiyin, itu seperti sekop berlumpur, menghilang ke celah-celah. Chu Feng gila, menjaga lubang reinkarnasi, tidak bisa mendapatkan apa-apa. Mungkinkah dikatakan bahwa peluang di sini tidak sama dengan penciptaan? Chu Feng merenungkan, dia menguasai rahasia 7 harta karun, tahu bagaimana berlatih, jika di sini untuk mengumpulkan 7 jenis langit dan bumi, itu tidak akan terbayangkan. Yah, cari itu, mungkin kamu bisa menemukannya. Melewati, sumpit naga kecil begitu panjang, keemasan dan mencolok, suci dan tak tertandingi, membungkuk di tubuh mereka sendiri di atas batu. Sungai Sun Dragon. Dia melompat dalam hatinya, tidak bertindak gegabah, takut mengambil air dari keranjang bambu lagi, tetapi dengan hati-hati mengamati. Ini adalah bagian dari sungai yang berasal dari matahari pada periode pembukaan bumi, berubah menjadi bentuk naga, belum lagi, yaitu, setetes dan setetes keluar, tetapi juga membiarkan gereja-gereja gemetar, berlomba-lomba untuk meraih. Apapun itu, ketika datang ke pembukaan dunia, pasti nilainya melonjak, berisi aturan dan urutan fragmen-fragmen era asli. Kali ini, gaya Chu sudah dipersiapkan dengan baik dan tenang, sampai saat terakhir mengambil kesempatan, melakukan sambaran petir, dan menukik untuk memulai. Dengan panggilan, tangan kanannya terbakar, dan sungai naga matahari tersentuh olehnya. Dia meraihnya sedikit dan bisa memiliki 2 tetes penampilan, sehingga telapak tangannya sebagai Raja Dewa akan segera menjadi kok. Angin Chu berteriak dan bergegas untuk merangsang metode pernapasan. Di sini, penggunaannya di penjara, tangan diambil kembali, dan 2 harta emas asli di penjara. Akhirnya, ada beberapa keuntungan, Chu Feng menunggu 2 tetes cairan emas untuk menenangkan diri, ini didekati dengan hati-hati, cobalah untuk mengumpulkan, perlahan-lahan memperbaiki. Ini bukan masalahnya, dia merasa bahwa dia harus mengambil bidikan yang menentukan dan melihat sesuatu dicegat, jika tidak, jalur putaran lubang ini hanya akan bernilai 2 tetes dari harta aslinya. Hei! Niu Zenzentian, potongan Fu Niu diretak oleh Chu Feng, dan itu mengguncang cahaya hitam, dia mencoba menyerapnya dan ingin memperbaikinya ke semua sel dalam tubuh. Akibatnya, sumber asli yak diperoleh, dan sebagai hasilnya, 2 tetes-tetesan naga emas meledak dalam sekejap, dan mereka bubar dan hancur.
Sialan. Chu Feng menyesal, dan terkejut dan marah. Ada perasaan buruk di hatinya, di tempat ini, bukan hanya mungkin untuk mendapatkan sejenis ciptaan, jika sudah selesai, akan disita, dan zat-zat itu akan dibubarkan. Dia datang ke batu harimau yang ganas, membenturkannya, dan mengambil seekor anak harimau. Itu bisa membunuh telapak tangannya. Segera setelah dikumpulkan, cahaya hitam dari Yuan Shi Yak asli terbang menjauh dan tidak bisa dipertahankan. Apakah itu benar? Chu Feng tercengang. Bagi seseorang yang memasuki Baoshan dan melihat begitu banyak ciptaan, itu benar-benar 100 cakar untuk menggaruk jantung, terlalu tidak nyaman. Apa yang harus saya lakukan? Dia hanya mengambil semacam ciptaan, dia terlalu berdamai. Chu Feng canggung. Menurut keadaan normal, ciptaan yang dihasilkan pada akhirnya akan diintegrasikan ke dalam jiwa, dan kemudian pergi dengan tuan rumah untuk bereinkarnasi. Anak yang dilahirkan seperti itu, apakah itu daging dan darah atau cahaya jiwa, secara alami tidak dapat diterima. Yah, aku menggunakan kotak batu untuk melakukan tes, semuanya disegel di dalam, tidak mau berlari, disempurnakan setelah reinkarnasi. Chu Feng merenung, aku tidak tahu apakah itu layak. Dia dengan tegas menyegel harimau yang ganas itu ke dalam kotak batu, dan kemudian mengetuk batu yang pecah itu untuk menemukan api burung yang mati. Api samar, dinamai api mayat hidup, muncul dari celah-celah batu, dan suara-suara dibawa ke dalam kotak batu oleh Chu Feng. Oh, sukses! Chu Feng bersemangat, sangat bersemangat, tiba-tiba melompat. Dia tahu bahwa ini berarti bahwa lebih banyak yang dapat dikumpulkan, dan itu dapat dikemas dan diambil, dan dampaknya terlalu besar. Saat berikutnya, dia mulai menyerang dan mengumpulkan di gua kuno ini. Tentu saja, tidak peduli apakah itu harimau-harimau atau api mayat hidup, telah dikumpulkan. Sisanya hanya bagian sisa, tetapi itu sudah cukup untuk Chu Feng. Setelah semua, dia siap untuk, kecil, semua jenis zat. Penciptaan tingkat atas, Fake Xiang Wang, kabut ungu Hongmeng, batu batas, buah Yuan campuran. Kemana kamu pergi, pernahkah terjadi sekali, tidak muncul. Chu Feng curiga, hatinya berdarah, dan beberapa hal langka yang dia lihat sebelumnya, dan kemudian tidak muncul. Hei, ada rumput yang samar, 33 daun, masing-masing daun memiliki tekstur yang aneh, Tuhan, apakah ini? Chu Feng begitu hancur untuk pertama kalinya, yang sangat mirip dengan pengenalan Xiu Tianzun pada materi duniawi yang muncul pada zaman kuno di Yang. Diduga, 33 surga. Chu Feng tidak mau, cepat-cepat menembak, dia tidak mau ketinggalan, mau menggunakan berbagai kreasi di sini untuk mengisi ruang dalam kotak batu. Hai! Ledakan lembut, di ujung Chu Feng merindukan Tian Chao yang 33, sehelai daun tidak menangkap, tetapi akar patah, diambil di tangan. 33 agras berat tidak memasuki dinding batu, dan menghilang. Wajahnya biru dan putih, dan kemudian dia tersenyum lega. Ini pasti lebih berguna. Lagi pula, ia lahir dengan 33 daun. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Aku menang berdasarkan volume, dan semuanya dikumpulkan. Aku tidak percaya, tetapi mereka yang telah lahir di Zen Gusuo. Chu Feng malu, karena penciptaan tempat ini tidak mengambil inisiatif untuk memilihnya, satu persatu pada umumnya, ia juga bergegas keluar, siap untuk menggali 3 kaki, menggeledah paksa, masing-masing dijarah. Aku tidak ingin mengisi ruang di dalam kotak batu dengan 1 meter persegi. Hai! Chu Feng memegang kalajengking tingkat dewa yang bersalju dan bersalju di dalam reinkarnasi gua kuno yang menakjubkan, menghantam bebatuan dan sebagainya. Dia benar-benar ingin menggali 3 kaki, membaliknya dan mengambil semua peluang. Namun, sangat disayangkan dinding batu di sini terlalu kuat, dan pedangnya patah, tidak mungkin untuk melihat dinding batu yang kasar, dan itu hanya bisa mengalahkan batu-batu di tanah. Meskipun dia belum menemukan kreasi besar kuno dan langka seperti Jisi dan Tirti Tian Chao, tetapi dia telah menemukan beberapa peluang lain, dan dia secara pasti kehilangan penghasilannya di dalam kotak batu. Hong Meng kabut ungu, berikan aku, campur buahnya, dan cepat mereproduksi. Chu Feng semua cara untuk marah, itu agak tidak rela. Dalam desas-desus, beberapa kekuatan besar dalam sejarah evolusi dilahirkan dengan aroma, disertai dengan fragmen jalan, yang dikenal sebagai Xianying, Tianying dan sebagainya. Tidak diragukan lagi, sesuai dengan premis pendahulunya, makhluk ini lahir dari lubang reinkarnasi, dan mendapat peluang besar, perpaduan buah energi langka, DL, bersama dengan reinkarnasi, pencapaiannya pasti tidak terbatas. Chu Feng merasa bahwa karena dia telah menginjakan kaki di tempat ini dan ingin hidup, dia juga harus berusaha untuk tingkat kultivasi tertinggi. Bahkan, dia sangat puas dengan 33 rumput biru. Jika mulut membawanya ke reinkarnasi, bayi yang baru lahir dipelihara, dan Tuhan tahu monster macam apa yang akan tumbuh menjadi. Dang-dang. Ketika Chu Feng menabrak batu hitam yang tidak mencolok,
semburan gas keluar, dengan tekanan besar, seluruh gua kuno itu terguncang dan berderit. Itu hanya desahan lega, tetapi tampaknya berat, dan tempat itu ditekan bergetar. Xuan Huangqi. Disebut aneh oleh Chu Feng, benda ini terlalu terkenal. Bahkan jika ada Xuan Huang di dunia bawah juga merupakan pemotor, sumber kuning misterius ini sulit ditemukan bahkan di bawah sinar matahari. Xiu Tianzun khususnya menghancurkannya. Jika dia menghadapi hal seperti itu, bahkan jika dia bertemu dengan Proputra Tianzun, anak perempuan tidak sah dari perkasa, jangan sopan, jangan takut mati, berani pergi, ambil untuk mengambil, selama Anda tidak bisa mati, itu harus diambil alih. Karena, dalam buku pegangan Xiu untuk Chu Feng yang memulai jalan terkuat, saya secara khusus menyebutkan jenis gas kuning misterius ini. Benda ini dapat memurnikan tubuh, dan setelah diintegrasikan dengan daging dan darah, ia dapat membuat dirinya kuat dan tidak buruk. Kekuatan gunung dan naga bisa menekan binatang buas dan sebagainya. Ini hanyalah favorit dari Refiner. Pada saat yang sama, itu juga dapat diintegrasikan ke dalam roh, sehingga jiwa-jiwa akan menjadi lebih dan lebih ringkas, begitu tersapu, itu seperti ban pedang yang kuat dan mengerikan. Menurut Xiu, ada 2 atau 3 selebritas pada masa kuno dinasti yang telah memperoleh sumber asli hitam dan kuning, dan mereka dipadatkan dengan diri sendiri, yang hanya merupakan pelanggaran hukum. Orang seperti ini hanya memukul kepalan tangan dan menghancurkan permata di sisi lain, sehingga bidang super besar dari gerbang atas menjaga gerbang gunung runtuh, itu hanya tidak bisa dipecahkan dan tak terhentikan. Hal ini tidak lebih lemah dari kabut ungu, 6 putaran darah, 33 surga, yang merupakan semacam semangat besar dari kuno dan modern. Chu Feng melindungi cahaya jiwa, sepenuhnya terintegrasi ke dalam tempat itu, dan lingkungannya harmonis dan alami, dan kemudian dia tiba-tiba membuat sulit, melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan sumber kuning misterius, secepat kilat, menutupi bagian depan. Akibatnya, gas hitam dan kuning ini menghancurkan tubuh batu hitam, dan meledak, seperti kaisar dari era prasejarah yang sama, yang mengguncang fluktuasi seperti tsunami dan membuat bumi hancur. Itu jatuh ke dinding batu dan tampak seperti jejak. Istimewa. Chu Feng hampir tidak bisa mengalahkan dinding batu, dan melepaskan ciptaan besar, ini benar-benar tak tertahankan, hatinya berdarah, roh lemah. Hei! Itu tidak benar. Di tangannya, mulut harimau pecah, dan merah mengalir dan berdarah, tetapi juga mengembun sumber misterius kuning misterius, berlama-lama di dekatnya, dan mendapatkan bagian kecil. Terima. Chu Feng memasukkannya ke dalam kotak batu, dan akhirnya itu adalah hadiah. Dia tidak meminta semuanya. Semuanya bisa dikumpulkan dan itu tidak buruk. Dia melompat dalam hatinya, aku tidak tahu bahwa sumber kuning misterius semacam ini tidak cukup. Buku pegangan rubah batu mengatakan bahwa yang terbaik adalah mengumpulkan bahan semacam ini, dan mungkin sangat diperlukan untuk mencapai tubuh langit. Namun, bahkan jika kurang, itu tidak akan ketat. Seharusnya cukup baginya untuk menggunakannya pada tahap awal. Xiu pernah memperhitungkannya. Dia diduga memiliki zat semacam itu di tempat tertentu di dinasti Yang. Ketika dia cukup kuat, dia dapat mengeksplorasi dan mengambil kesempatan. Pada saat itu, penguasa Xiu sangat tidak puas dengan hal itu, salah satunya karena dia curiga ditemukan di tanah terlarang tertentu, dan dia diberitahu tentang petunjuk Xuan Huangqi dan Tiangu dan tidak mengambil inisiatif untuk melaporkannya. Chu Feng menjilat bibirnya dan merasa sedikit kasihan. Jika Anda mengambil seluruh kelompok gas hitam dan kuning di sini, Anda tidak perlu berjuang untuk mati di masa depan. Dia bermeditasi dan terus mencari di gua agung ini. Segera, ia menemukan bahwa sebuah batu sangat istimewa, dengan 6 lubang, dan darah dari bercak darah mengalir dalam 6 lubang, dari satu lubang ke lubang lainnya. Chu Feng merasa bahwa detak jantung harus berhenti, hampir mati lemas, mencapai keberuntungan besar. Bagaimana semangat dari ciptaan kuno dan modern datang satu demi satu. Ini seperti reinkarnasi 6 putaran. Chu Feng melakukan yang terbaik, cahaya jiwa dan daging bergerak, mengerahkan keterampilan magis, memenjarakan kehampaan, dan berharap untuk mendapatkan darah dari sorotan segera. Jenis darah ini memiliki manfaat besar bagi evolusi. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah darah langit dan bumi. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah darah reinkarnasi. Sekali diserap, organisme manapun dapat mempromosikan evolusi cepat, memurnikan darah, dan meningkatkan bakat. Dalam tulisan tangan Xiu, ini adalah poin kunci untuk menyebutkan hal ini, sudah langka sejak zaman kuno, dan belum muncul beberapa kali di tengah matahari. Adapun dunia bawah, saya tidak perlu memikirkannya, saya belum pernah melihatnya, dan saya belum pernah mendengarnya. Chu Feng sendiri memiliki darah raja manusia, dan itu memang garis keturunan yang luar biasa, setidaknya di dunia bawah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia memasuki Yang, dan apakah dia masih bisa naik peringkat, dan dia tidak tahu apakah darahnya tipis atau kaya di tubuhnya sendiri. Namun, jika Anda mendapatkan 6 putaran darah untuk dipelihara,
Anda dapat membuat pemurnian darah terkuat Anda sendiri, menjadi kaya, juga dapat memicu, membuat perubahan darah, dan mungkin menjadi lebih kuat. Seluruh batu dipenjara oleh Chu Feng, 6 lubang bercahaya, darah dari bercak darah mengalir, dan wajah Chu Feng bermartabat. Dia tidak santai. Karena dia merasa bahwa lubang reinkarnasi mencegahnya mendapatkan banyak uang dan tidak melihatnya banyak. Mungkin dia berhubungan dengannya dengan daging, tidak mengenali perilaku ini, dan tidak berpikir dia bisa berhasil bereinkarnasi. Hai. Benar saja, pada saat terakhir, darah si jahat menyeramkan, bergegas, dan perintah yang digunakan oleh Chu Feng tidak bisa menahannya. Sama seperti sungai yang panjangnya ratusan ribu mil, sungai itu penuh dengan memekakkan telinga, bergetar dan menghilang ke dinding batu yang kasar. Chu Feng hampir putus asa, dan akhirnya dia hanya menangkap genangan darah, dikelilingi oleh kotak batu, dan ledakan diterima. Tuan kedua Anda, Chu Feng menggertakkan giginya. Lupakan saja, orang yang puas selalu bahagia. Dia menghibur dirinya sendiri. Segera setelah itu, Chu Feng akhirnya menemukan ciptaan lengkap, batu batas seukuran ibu jari, yang diintegrasikan ke dalam cahaya jiwa, dan kemudian disempurnakan menjadi senjata, atau langsung ke tangan senjata, adalah bahan pamungkas. Tapi dia masih menghela nafas, dan dia melihat bahwa itu lebih besar sebelumnya, dan ada kepala manusia, tapi itu berlari. Kalian, kayu keras ini, kamu benar-benar memiliki mata yang tidak tahu yang terkuat, jangan ikuti aku, ketika kamu menangis di masa depan. Chu Feng tidak canggung. Saya sudah lama di sini, Chu Feng yakin bahwa saya tidak bisa mendapatkan apa-apa, dan saya akan pergi ke jalan. Sebelum pergi, Chu Feng benar-benar menggali tanah dan melihat beberapa area di mana tanah itu adalah tempat yang baik. Dia menggali langsung sepanjang jalan. Apa yang disebut ruang interior kotak batu persegi 1 meter jauh dari penuh, karena koleksi dan peluang yang ia kumpulkan adalah semua kelompok bahan, yang semuanya ditambahkan bersama-sama, dan mereka tidak menempati banyak ruang. Oleh karena itu, ia mulai memasang tanah di sini, mungkin 3 benih akan dikubur di masa depan, dan akan ada keuntungan yang tidak terduga. Jika ada yang melihatnya, itu akan sangat membisu. Tuhan itu gila. Di tempat reinkarnasi terakhir, cukup menggali di gua kuno ini. Kegilaan. Hei, biarkan aku pergi ke kakek. Selama penggalian, Chu Feng takut lompatan besar, sebenarnya menggali tangan dari tanah, hitam tidak lolos musim gugur, kering dan dingin, tidak terlalu dingin hingga terlihat terlalu memalukan. Bagaimana situasinya? Ini dagingnya. Seseorang seperti aku, berlari ke sini dengan daging untuk bereinkarnasi. Kelihatannya agak menyedihkan, gagal. Dia memperkirakan itu agak berbulu. Setelah sebuah batu melempar batu, pertama-tama lempar kamu ke bawah, dia mengerang, menatap tangan yang gelap. Chu Feng sudah melihat bahwa ada tempat yang menghancurkan tidak jauh dari sana. Begitu kamu melompat, itu adalah reinkarnasi. Ada pecahan horor-horor, menjelaskan kebenaran, tanpa penjelasan teks, tanpa perlu orang lain untuk mengatakan, dan hukum di sana mengungkapkan segalanya. Apakah ada seseorang di reinkarnasi? Reinkarnasi, berkemas, tidak bisa makan dan pergi, semua ciptaan terbungkus, saya siap untuk pergi. Chu Feng membanting dinding batu gua kuno, melampiaskan beberapa ketidakpuasan di hatinya, berjalan menuju pusaran air capung. Pusaran itu berubah, seperti lapisan pasir bintang, licik dan misterius, jongkok dalam di bawah. Oh, lagi pula, aku harus kembali. Chu Feng berdiri di sini, menderita kehilangan, bagaimana melompat ke depan, lalu mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan ini, akhiri dunia di dunia bawah. Namun, setelah kelahiran Ban juga penuh dengan ketidakpastian, banyak hal akan disertai dengan kecelakaan. Aku benar-benar tidak ingin menyerah. Apa yang terjadi ketika aku melompat seperti ini? Saya benar-benar ingin melompat seperti ini. Dia sangat besar, bagaimana dia dilahirkan? Selain itu, pusaran air ini menyayat hati. Dia selalu merasa buruk. Chu Feng khawatir. Jika Anda melompat dengan cara ini, akankah Anda bunuh diri? Dalam mendengkur, ia mengenakan semua jenis baju besi tingkat dewa, dipersenjatai dengan baju besi besar, bersenjata lengkap, sehingga dapat melawan kekuatan reinkarnasi. Bisakah itu dilahirkan kembali? Chu Feng melemparkan Xuan Gong, tubuhnya terbanting dan terus menyusut. Tapi dia masih merasa sedikit tidak bisa diandalkan, bahkan jika dia sebesar kepalan tangan, mengenakan hipertiroidisme, memegang perang emas, terlalu menawan. Dalam kasus keluarga umum, memang benar bahwa dalam keluarga yang luar biasa, akankah ia dianggap sebagai monster dan dibunuh? Chu Feng mencoba tes dan mengeksplorasi kalajengking besar ke dalam pusaran air. Suara membanting, kecoa emas tingkat dewa menghilang secara langsung, dan pisau yang cerah berubah menjadi abu terbang. Dia tidak bisa membantu tetapi membanting pria besar, dan tempat ini benar-benar berbahaya. Chu Feng berpikir sejenak,
mengambil tangan kering dan dingin hitam, dan yang disebut cara melempar batu, benar-benar membutuhkan sesuatu yang solid. Ini digali dari tanah reinkarnasi pamungkas. Saya tidak tahu apa asalnya. Benar untuk mengujinya. Namun, dia juga agak khawatir, jika seseorang membuangnya ke matahari, apa yang terjadi jika seseorang di bawah sinar matahari benar-benar melahirkan tangan. Aku hanya merasakan kekuatan reinkarnasi, atau tidak mengacaukan. Chu Feng mengambil keuntungan dari tangan yang dingin dan kering ini, tidak berani melepaskannya. Dia tidak ingin menyebabkan tragedi dalam sebuah keluarga karena dirinya sendiri, hanya ingin menguji air. Ketika tangan hitam menyentuh pusaran kalajengking sedikit, kecemerlangan lembut pasir seperti bintang berubah, dan itu membuat suara yang mengerikan, karena tangan hitam sedang ditumbuk, dan bagian yang direntangkan dipersingkat dan diubah menjadi bubuk. Hati Chu Feng terkejut, dan dia dengan cepat menerimanya. Melihat tangan yang gelap, itu pecah dan bagian itu hancur. Dia sudah melakukan eksperimen sebelumnya, dan dia sekuat Raja Tuhan. Tidak mungkin meninggalkan jejak di telapak tangan hitam. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya. Chu Feng menduga bahwa ini setidaknya adalah tangan Tianzun, bahkan sisa-sisa kekuasaan, dan hasilnya sangat rapuh dalam menghadapi pusaran reinkarnasi. Apakah ini pusaran air yang didedikasikan untuk mengejar tubuh? Apakah jiwa akan hancur jika dimasukkan ke dalamnya? Chu Feng tidak berani mencoba, jika bagian dari para dewa, untuk membuat avatar untuk reinkarnasi, maka masalahnya adalah besar. Sulit. Dia merasa dagingnya tidak terlalu bisa diandalkan, dia akan diblokir di sini, dan siapapun yang berani menyelinap akan dibunuh secara langsung. Aku akan meninggalkan daging di sini. Chu Feng memikirkan masalah, apakah ban lumpur di luar reinkarnasi berhubungan dengan ini. Selain sebagai wali, ban lumpur juga bisa menjadi tahanan. Tubuh hilang di sini, dan jiwa adalah reinkarnasi. Chu Feng sedang memikirkannya. Jika ini masalahnya, dia juga dapat mempertimbangkan untuk menempatkan tubuhnya di ban lumpur. Dia telah menerima aroma dupa dan dupa selama bertahun-tahun, dan jiwa telah pergi ke reinkarnasi. Ketika dia memikirkannya, dia akan datang ke sini untuk menemukan tubuhnya. Dia terlihat serius, dan kemudian mengungkapkan warna anehnya. Semakin Anda memikirkannya, semakin Anda berpikir itu mungkin. Ini benar-benar cara. Chu Feng memisahkan daging dari cahaya jiwa, ragu-ragu untuk sementara waktu, mengirimkan daging, jiwa untuk bereinkarnasi, maka benar-benar tidak ada mundur. Yah, jika kamu bisa bereinkarnasi di rumah evolusi tingkat Daewo, kamu harus menjadi generasi kedua, biarkan para pelayan tua di sekitarmu yang menggantung Taiwu Tianzun. Chu Feng berbicara pada dirinya sendiri, tentu saja, hal semacam ini hanya dapat dipikirkan, itu tidak realistis. Evolusionis tingkat Daewo tidak gila, mereka monster. Tidak ada yang tahu mereka telah berevolusi menjadi apa. Mereka penuh ketidakpastian. Bagaimana mereka masih bisa berkembang biak? Belum lagi seri ini, sulit untuk tampil dalam kekuasaan, Tianzun, Del, semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk menghasilkan keturunan, semakin tidak mungkin. Hei, jika aku pergi ke reinkarnasi dengan cara ini, apa yang terjadi jika aku secara tidak sengaja berubah menjadi binatang buas? Berapa lama untuk memperbaiki orang dewasa? Chu Feng menderita kehilangan dan mulai memikirkannya. Dia sangat takut dilahirkan dalam tikus, kura-kura misterius, cacing panjang dan spesies lain yang tidak akan terlihat. Dibuat, jika kamu menjadi monyet Lei Gongzui, siapa yang akan aku bicarakan? Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa dia bukan rasa. Dia benar-benar ingin menjadi seperti Ouyang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu agak menakutkan. Jika Anda menjadi binatang buas, Anda memiliki 3 tahun penggemar janin, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dikatakan bahwa dengan reinkarnasi kertas, umumnya akan menghasilkan ban yang bagus, dan tidak akan ada kemalangan, tetapi jika kamu tidak takut akan 10.000, kamu akan takut akan itu. Dan, dia memikirkan masalah lain yang sangat serius, dan wajahnya jelek. Jika aku tidak hati-hati, apa yang harus aku lakukan jika aku dilahirkan menjadi bayi perempuan? Chu Feng Han mau terbalik, pikirkan hasil itu, ditutupi dengan benjolan angsa. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke bawah dan matanya dingin dan tak tertahankan. Dengan bang, jiwa Chu Feng kembali ke daging, membunuhnya dan tidak ingin jiwa bereinkarnasi. Jika itu menjadi seorang gadis, bahkan jika itu penuh dengan kehidupan, itu tidak bisa dimakan, lebih baik membunuhnya. Tuan kedua, apa keluarga surgawi, Dayusi, tuan kecil itu tidak peduli, jangan pikirkan, jika aku bereinkarnasi, aku akan menjadi tuan. Dia membuat keputusan menyeluruh dan tidak ingin mengambil masa depan yang tidak pasti untuk berjudi. Aku hanya ingin mencobanya, kembali ke reinkarnasi dan reinkarnasi. Hai. Dia menjabat tangannya dan melemparkan Excalibur, kecoa besar, dan baju besi ke tubuhnya. Aku telah mengambil beberapa ciptaan dari sini,
dan sekarang aku telah menyerahkan beberapa senjata para dewa kepada para pendatang baru dan menyumbangkannya kepada orang-orang. Dia tidak mengatakan apa-apa ketika mengatakan kata-kata ini. Bayangkan cahaya jiwa yang bisa datang ke sini, siapa yang peduli dengan serpihan senjata yang ditinggalkannya, yang dibutuhkan orang adalah 33 surga dan hitam dan kuning di tempat ini. Bahkan, Chu Feng takut untuk mengurus dirinya sendiri dengan senjata dalam proses reinkarnasi. Pada saat yang sama, ia juga takut bahwa ibunya di bawah sinar matahari tidak baik untuk diproduksi, mengenakan baju besi, mengenakan pedang tombak tidak seperti kelahiran. Chu Feng menghela nafas dan berkata, ambil saja risiko, semuanya untuk menghindari konversi gender, untuk menghindari menjadi generasi kedua dari tikus, untuk menghindari menjadi cucu sejati Xuan Wu, saya mengandalkan diri saya langsung ke masa lalu. Namun, diperkirakan bahwa orang tua yang tidak mampu hidup di masa depan mungkin takut ketika mereka dilahirkan. Yah, walaupun kemungkinannya sangat kecil, tapi aku masih berharap bisa berinvestasi di pintu kecil, jangan jadi keluarga Daewo, kalau tidak, rahasiaku tidak bisa bersembunyi. Secara khusus, dia siap menggunakan kotak batu, benda ini tidak ingin menarik perhatian orang yang paling kuat. Selamat tinggal, Xiaoyin. Suatu hari, dia akan kembali dan melihat-lihat. Dengan bang, Chu Feng menggunakan kotak batu dan mengambilnya. Dia siap mengambilnya untuk berlindung. Dia harus membobol pusaran pasir bintang dan benar-benar bereinkarnasi. Saat Anda melahirkan kotak batu, lebih baik melahirkan monster yang penuh baju besi. Tentu saja, dia mengakui bahwa dia berani memakai baju besi tingkat dewa dan datang ke dunia, dan dia pasti gagal. Hanya kotak batu yang memiliki potensi untuk berhasil, dan Anda dapat berjalan melalui pusaran capung. Setelah memasuki kotak batu, bagian dalamnya penuh dengan kecemerlangan, sakral, dan dihancurkan hingga ekstrim, semua jenis bahan. Ada begitu banyak harta langka di dunia yang langka di zaman kuno dan modern, sehingga hati Chu Feng penuh dengan gas. Saat tutup kotak batu disegel, dia tiba-tiba bergegas ke pusaran air dan pusaran air misterius, dan pergi ke reinkarnasi. Hasilnya, dia tidak tahu, langkah kaki telah diambil, tidak ada jalan untuk kembali. Mata Chu Feng hitam, dan setelah dia dikunci ke dalam kotak batu, dia menabrak pusaran kalajengking, yang cukup menentukan. Dia memasuki bagian yang sangat misterius ini yang tak terhitung banyak orang ingin tahu dan jelajahi tetapi tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku reinkarnasi, aku terlahir kembali. Dia sedikit malu dalam hatinya, bahkan jika dia sangat menentukan, tetapi sekarang dia masih merasa tidak nyaman setelah memulai jalan ini. Reinkarnasi yang sebenarnya dimulai. Kemana dia pergi? Ini melibatkan ras, orang tua, Del. Dia akan menjadi bayi yang baru lahir. Semuanya dimulai lagi, bakat seperti apa yang akan dia miliki, dapatkah dia menonjol dalam daftar bakat? Bagaimana perasaan saya bahwa sangat mungkin bagi saya untuk menjadi putra seorang evolusionis Daewo. Meskipun dia gelisah, dia masih merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Jika seseorang ada di sini, dia akan menertawakan narsisismenya. Tiba-tiba, kotak batu bergetar, dan sorotan ledakan menerobos ke pusaran pasir bintang. Kotak batu itu dengan keras membalik dan menderita dampak yang paling mengerikan. Ini menyebabkan angin Chu di dalam kotak bergulung, bertabrakan dengan beberapa bahan, dan dia menjilat mulutnya, terutama setelah menyentuh dinding batu, dia cukup sakit. Hai! Bagian dalam kotak batu inilah yang menyala, menunjukkan tekanan seperti apa yang terjadi di luar. Untuk sementara waktu, Chu Feng melihat bahwa kotak-kotak batu itu berangsur-angsur jernih, seperti kaca tembus pandang, dan ada beberapa cahaya memalukan di luar. Dalam sekejap, kotak batu dipukul lagi. Seperti Wan Jian, datang seperti 1000 tombak, bahkan di dalam kotak batu, Chu Feng pusing oleh kejutan, dan kemudian dia bahkan meledak, berubah menjadi sekelompok fragmen darah dan jiwa. Berteriak, dia merasa bahwa jiwa itu terkoyak, rasa sakit di seluruh tubuh tak tertahankan, dan kotak batu tidak bisa menghentikan energi misterius di luar. Segera dia tahu bahwa tutup kotak batu itu sedikit longgar, jadi dia tidak bisa melindunginya. Kawanan domba. Jiwa angin Chu direorganisasi, di mana ia dihancurkan, tetapi tutupnya hanya disegel, dan kemudian dipukul oleh sinar cahaya yang mengerikan di luar dan melonggarkan lagi. Hai! Darah dan jiwanya bertiup terbuka, menjadi hujan ringan, seperti diubah menjadi ketiadaan, tanda kehidupan akan hilang di sini. Pada saat genting, akar dari 33 surga harus menyentuh darah dan jiwanya hujan ringan, membawanya vitalitas tanpa akhir. Chu Feng dengan cepat pulih dan muncul kembali. 33 langit dan rerumputan dikejutkan oleh zaman kuno dan modern. Mereka sama sekali tidak ada di dunia manusia. Akar tanah harus melawan langit. Sekarang itu hanya sebuah keharusan akar, dan angin Chu akan diselamatkan secara instan. Apalagi masih banyak yang tersisa. Chu Feng pulih,
Pertama kali pergi ke tutup untuk memastikan bahwa segelnya ketat, tetapi guncangan eksternal semakin mengerikan, terbalik. Dalam ketidakjelasan, dia melihat beberapa adegan eksternal melalui dinding kotak yang berangsur-angsur, seperti cakar, bayangan hitam, api dan langit, dan berbagai pemandangan para beku kabur. Apakah ini dalam perjalanan menuju reinkarnasi? Chu Feng curiga, di luar yang aneh, apakah ilusi untuk melihat secara samar-samar, tidak melihat esensi? Hai! Kotak batu itu berjatuhan, dan tutupnya sekali lagi terguncang oleh celah. Itu sekuat tengah para dewa, dan tidak ada jaminan bahwa tutup kotak batu itu akan tertekuk. Tangannya patah, dan kemudian tubuhnya meledak, bahkan jika hanya ada celah di kotak batu, dia mati dalam sekejap, dan bahkan cahaya jiwa terbakar dengan darah. Biasanya, ini sudah mati lagi. Dalam napas, Chu Feng tampaknya berada dalam kegelapan abadi, jadi apakah sudah mati? Sebelum kesadaran terakhir hilang, ia merasa sangat putus asa dan memulai jalan reinkarnasi, tetapi ia masih harus mati. Dia sangat tertarik untuk mencari tahu mengapa jalan ini begitu tahan terhadap daging, apa rahasianya. Ini jelas menghalangi jalan, berani menyeberang tubuh, harus dibunuh dan dibersihkan, tidak akan memberi orang kesempatan. Sedikit hangat dan mengalir, menyebar ke kesadaran Chu Feng hancur, memberi makan tetes darah terakhir, dan berisi jiwa hujan ringan yang meledak, membuatnya pulih, dan hidup. 6 putaran darah kembali. Ini adalah substansi semacam ini. Ini adalah darah dari surga dan bumi. Ini telah menjadi legenda sejak zaman kuno, yang dapat membuat darah orang-orang Tianjiao memurnikan dan berubah lebih lanjut. Tidak ada cara untuk mengukur nilainya, sehingga semua pria besar itu cemburu. Begitu mereka muncul, pencetus ajaran akan keluar dan membunuh darah ke sungai, dan tulang-tulang akan menjadi gunung. Sekarang telah menyebar, tidak sulit untuk membangkitkan Chu Feng. Ini adalah sesuatu yang melawan langit. Ketika Chu Feng kembali, jantungnya berdarah, tapi ini adalah reinkarnasi 6 putaran. Sulit untuk menemukan setetes di dunia. Pantai kecil yang dia dapatkan, butuh 1/4. Ah! Ketika dia berteriak, dia harus menghancurkan dirinya sendiri. Dia dengan cepat menjalankan metode pernapasan dan menerapkan hukum untuk memenjarakan tutupnya dan menutupnya. Namun, dalam waktu kurang dari 2 detik, dia tidak tahan. Dunia luar tampaknya memiliki gunung besar. Kotak batu bergelombang. Dia terguncang oleh guncangan dan tutupnya dilonggarkan. Benar saja, bentuk dan semangat Chu Feng meledak terbuka, menjadi kabut darah dan aliran darah, sangat menyedihkan, sampah tulang dan sisa jiwa melekat pada dinding kotak batu. Sekelompok cahaya sedang menyala, itu adalah api mayat hidup, dan itu juga dikeluarkan dari reinkarnasi yang terakhir, yang berhubungan dengan bahan paling primitif dari burung abadi. Dalam kelompok api itu, jiwa angin Chu dan kabut darah meleleh, dan itu benar-benar hancur, tetapi pada saat terakhir, dia tiba-tiba muncul, dan ketika dihancurkan, itu pecah. Itu seperti kekuatan mayat hidup, yang berakar pada inti api. Saat angin Chu muncul kembali, kegelapan mayat menghilang dan menghilang. Aku harus mengkonsumsi semuanya dari zona reinkarnasi. Chu Feng menghela nafas, kesulitan hidup dan mati, ciptaan yang ia temukan dari reinkarnasi gua kuno, dalam konsumsi terus-menerus, sehingga tidak ada yang tersisa. Sebelumnya, dia juga merasa bahwa jika dia tidak bisa memenangkan 33 rumput biru lengkap, atau sekelompok Fei Xiang Wang yang tidak bersalah, tetapi semua jenis peluang dicegat, itu sudah cukup, tidak lebih lemah dari orang, bahkan di luar. Bagaimana dia bisa berharap bahwa dia memiliki banyak nasib di jalan, dan dia telah meninggal beberapa kali. Sangat disayangkan dan mengerikan untuk mengandalkan zat anti langit ini untuk melanjutkan hidupnya. Itu akan datang lagi. Kulit kepala Chu Feng mati rasa, bahkan jika Anda melakukan semua yang Anda bisa untuk menutup kotak batu, Anda masih bisa mematahkan tulang dalam proses ini. Ini adalah hidup untuk dibunuh, lagi dan lagi, surga dan bumi yang dibuat oleh sisinya akan dikonsumsi cepat atau lambat. Hai! Ayak menderu, milik binatang liar, asal-usulnya bergerak, menyebar di sini, berubah menjadi Streamer, kehidupan bergulir dan tak ada habisnya. Chu Feng diselamatkan oleh sumber ini, tetapi energi misterius dari binatang buas ini juga hilangnya 7788, dan itu redup di sini. Dia penuh dengan kepahitan dan kehilangan semacam ciptaan. Dia diguncang, diayunkan, dan diperintahkan ke dalam rantai dewa yang menempel di tutupnya, berjuang untuk bertarung, ingin menyegelnya di sana. Dalam menjulang, dia melihat aliran luar ke laut, para dewa tertegun, seekor burung yang mengerikan terbang, mulutnya merah dan kuat, magma itu seperti laut, dan kotak batu itu ditelan. Apakah itu jalan beling? Dia dengan tegas percaya bahwa tidak akan ada makhluk di jalan ini. Dengan suara keras, kotak batu itu menjadi semakin indah dan nyaris transparan. Dia melihat apa yang disebut kerang itu adalah kabut merah, terbungkus kotak batu, untuk melebur benda pamungkas ini.
Ini membuatnya bernafas di udara, sekuat kotak batu, dan tidak tahu bagaimana mengalami beberapa sejarah evolusi, tetapi ia juga diserang, dan sesuatu ingin menghancurkannya. Chu Feng pingsan. Setelah kematian ini, butuh waktu lama untuk bertahan hidup ketika akar yang tersisa dari 33 Tian Chao ada di udara. Itu terlalu sulit. Bisa dibayangkan bahwa kengerian kabut merah. Dengan cara ini, ia menabrak semua jalan, jatuh, sekarat dan pulih. Dalam periode ini, ia membawa semua jenis saripati dan berbagai jenis langit dan bumi untuk membuat konsumsi bahan. Pada awalnya, dia masih ingat bahwa dia adalah kelahiran kembali. Namun, ketika itu kemudian, itu dihancurkan 9 kali, jauh melampauinya. Chu Feng tidak tertahankan sejak awal, dan mati rasa terakhir tidak tahu bahwa dia telah mati beberapa kali. Ini adalah perjalanan yang menyakitkan dan penyebab besar kehidupan. Kehancuran tubuh dan jiwa sudah merupakan peristiwa yang mengerikan. Sekarang dia terlalu banyak menderita, dari sakit hingga mati rasa, dan kemudian mengalami kembali bahwa hidup lebih baik daripada kematian, seperti siklus penderitaan. Kenapa kamu tidak mati rasa? Dia pingsan. Kemudian, persepsinya menjadi lebih dan lebih sensitif. Dia tidak ingin mati rasa. Dia terbangun berulang kali, dan dia menyadari transformasi dan rasa malu antara hidup dan mati. Saya tidak tahu kapan, dia sepertinya mendengar tsunami, merasakan debu merah, apakah ini akan sampai ke tujuan? Chu Feng terbangun, melalui kotak batu tembus pandang, dia melihat lautan yang tak berujung, di mana ini? Kemudian, ketika percikan menyemprotkan, debu merah muncul di wajah. Dia tampaknya memasuki negara. Selama waktu itu, Chu Feng telah mengalami seluruh dunia dan merasakan dunia manusia. Bang! Gelombang besar lainnya menghantam, gelombang itu tersebar, dan sebuah dunia besar muncul. Ketika muncul, ia sepertinya menerima reinkarnasi lain dan berjalan di dunia itu. Chu Feng sangat tersentuh, dan reinkarnasi sangat mengerikan. Setelah tingkat ini, tidak ada masalah kecil. Apa yang dia alami? Apakah ini masih dalam perjalanan menuju reinkarnasi? Gelombang debu merah di dunia, ini benar-benar mengerikan. Kemudian, dia terkejut. Kotak batu itu cacat. Dia tidak tahu apa yang dia lihat sebelumnya. Hanya saja sekarang kotak batu itu berbeda, bukan kotak itu. Kotaknya cacat dan penampilannya berubah. Bagaimana situasinya? Chu Feng benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin kotak biksu yang kokoh ini terdistorsi? Ini dikenal sebagai harta karun, sehingga kekuatan yang adalah menghangatkan hati, tetapi ada beberapa Tianzun yang secara pribadi membuka jalan ke dunia bawah, ingin menemukan tetapi tidak ada hasil. Hal ini pernah dibombardir oleh Tai Wu, dan hasilnya tidak bersalah, dan jatuh ke Great Plains, dan tidak rusak. Selain itu, ia telah menembus film batas luar, dan telah berlalu, dan dapat melintasi perbatasan. Ia juga telah menyeberangi lautan keos dan pergi ke alam semesta yang hancur. Dalam perjalanan, ia dibombardir dengan busur langit dan masih utuh. Secara khusus, rangkaian serial tidak dapat membantu itu, bahkan cakram batu penggilingan di kota mati kota tidak hancur, bagaimana tangguh. Tapi sekarang sudah hilang, jadi apa? Ingin berubah menjadi stopless, atau botol batu. Ada perasaan aneh. Chu Feng membuka mulut dan lidahnya, beberapa tidak percaya bahwa kotak batu itu sebenarnya diperas oleh kekuatan eksternal, secara bertahap berubah. Apakah ini akan hancur? Dia kagum. Jalan terakhir menuju reinkarnasi ini terlalu mengerikan, bahkan artefak kuno yang mungkin telah mengalami beberapa zaman dan berjalan melalui beberapa sejarah evolusi yang berbeda akan dihancurkan. Chu Feng sangat tersentuh, perasaan hatinya sangat ketat, dan dia benar-benar tidak ingin itu rusak. Bagaimana mungkin hal yang sangat ekstrim dihancurkan seperti ini? Sayang sekali. Dia memiliki beberapa penyesalan, terlalu berubah-ubah, menyebabkan harta misterius untuk ditolak. Mulai sekarang, apakah itu tidak terlihat? Kotak batu itu dipelintir, perubahannya semakin besar dan besar, tidak bisa dikenali, dan itu menjadi botol batu. Ada juga beberapa penyimpangan. Dia tidak bisa tidak menghela nafas, jalan ini sangat mengerikan, benar-benar dapat menghapus segalanya. Apakah benar benda surgawi akan menuju akhir kehancuran? Hai! Kotak batu itu terkejut. Dalam prosesnya, Chu Feng sekali lagi dibunuh. 6 putaran darah tidak banyak yang tersisa, dan dia diselamatkan lagi. Sangat disayangkan untuk mengkonsumsi cara ini. Chu Feng membuka matanya dan tiba-tiba menemukan bahwa kotak batu transparan kristal ini sekarang dapat disebut pot batu, persimpangan dari 6 wajah halus dan tidak memiliki tepi dan sudut. Boom! Dunia luar, gelombang besar serangan. Chu Feng menyadari dunia merah lain, tetapi juga merasakan ancaman kematian. Tutupnya juga secara bertahap berubah bentuk menjadi bentuk bulat, bukan persegi. Pada saat ini, bahkan jika ada desahan nafas, Chu Feng meninggal 2 kali, dan materi dalam tangki melanjutkan hidupnya, yang membuatnya sulit untuk dibangkitkan. Ding! Tiba-tiba, angin culinglung, kotak batu itu cacat,
dan secara bertahap berubah menjadi tripod, dan trennya jelas. Ini aneh. Dia merasa bahwa situasinya tidak benar, tidak seperti kehancuran, kelihatannya barang antik ini mulai pulih, bentuknya berubah, masih kuat, dan masih tidak buruk. Mungkinkah dikatakan bahwa ini untuk mengungkapkan penampilan aslinya? Chu Feng tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Kemudian, dia terkejut, kotak batu itu bukan isinya yang sebenarnya, dan sekarang secara bertahap mengungkapkan ujung gunung es. Itu berubah dengan cepat, dan ini lebih dan lebih seperti tripod, tetapi tidak memiliki kaki dan tidak ada telinga, selain itu, seperti lingkaran tinggi 3 inci. Ini, Chu Feng linglung, sebenarnya berevolusi ke langkah ini. Mungkin bisa disebut tripod, ini isinya yang sebenarnya. Tutupnya bulat dan memiliki tonjolan kecil di atasnya yang dapat dicubit dan diangkat. Ini bisa disebut kaleng, karena meskipun seperti ding, tidak bisa. Itu juga memiliki suasana kuno di kristal, penuh dengan kabut putih, dan lebih misterius. Dalam ombak, cahaya merah dan ungu masing-masing terkikis, dapat menghancurkan bumi dan menghancurkan bumi, menghancurkan dunia besar, dan menembus alam semesta besar, tetapi ketika cahaya merah dan ungu dibungkus, mereka tidak dapat membantu batu itu bisa. Yang besar, kaleng kecil. Chu Feng merasa bahwa jika ia memasuki Yang, Tianzun dan kekuatan yang menyentuhnya tidak akan mengenalinya. Ini benar-benar berbeda. Tidak ada tepi, lengkungan halus, dan terlihat sempurna. Dia percaya bahwa bahkan jika dia berjalan di atas tanah yang banjir, itu bukan apa-apa untuk memasak binatang dan unggas pada hari kerja. Yang lain tidak bisa mengenalinya, jangan khawatir tentang paparan. Hai. Ketika Chu Feng sedikit terganggu, dia meledak lagi, dan darah memercik di dalam kaleng, jadi itu sangat menyedihkan bahwa dia akan menjadi gila. Kali ini, akar terakhir dari 33 Tianchao harus mengkonsumsi lebih dari setengahnya, dan masih ada bagian kecil yang tersisa. Diperkirakan itu bisa menyelamatkannya seumur hidup. Apakah ini energi yang disusupi khusus untuk membunuhku? Chu Feng menghela nafas, dan merasa bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Dalam prosesnya, ia menemukan bahwa beberapa materi dapat dilestarikan, mungkin cukup tangguh, tetapi ia tidak terlalu rentan. Bang! Selanjutnya, ada gelombang besar di luar, dan semua jenis cahaya mengerikan menyebar. Ini adalah jalan yang mengubah dan menghancurkan segalanya. Dunia debu merah tak berujung yang mengaduk dan mengguncang rahasia mengerikan. Chu Feng tidak tahan. Dia merasa itu mungkin dipertanggungjawabkan di sini dan mati di jalan. Pada akhir reinkarnasi, aku masih memiliki harapan dan melihat fajar, tetapi berjalan putus asa, sedikit sedih. Dia menggelengkan kepalanya dan itu mungkin akhir dari langkah ini. Reinkarnasi fisik, sehingga keseluruhan reinkarnasi, sangat ditentang, dibunuh oleh Avenue, bagaimana tidak bisa melihat kesuksesan. Tetapi jika aku melawan langit, tubuhku akan berhasil, apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Dia merasa bahwa dalam situasi yang paling sulit ini, dia juga harus melihatnya dan tidak menyerah sepenuhnya. Bang! Gelombang tak berujung menghilang, dan Ding bisa melewati. Chu Feng mengalami ribuan nyawa, melihat banyak dunia, dan mengalami berbagai perubahan dan perubahan. Tepatnya, Ding bisa berhasil keluar. Chu Feng memiliki ilusi, apakah berhasil reinkarnasi, telah datang ke matahari. Bahkan, ia melahirkan pemikiran yang sangat konyol, ini sepertinya adalah lautan dunia debu merah, apakah itu yang disebut cairan ketuban ibu, dan ia sedang dalam proses reinkarnasi. Beberapa eksentrik, dan sangat konyol, dia menggelengkan kepalanya keras. Dalam perjalanan dari proses sebelumnya, Ding tidak lagi cacat, dan ketangguhannya luar biasa, berbagai energi dari dunia luar, termasuk jalan-jalan, tidak dapat menahannya. Chu Feng yakin bahwa ini adalah bentuk aslinya. Di depan, ada kegelapan, dan 6 gua kuno dapat dilihat dalam ketidakjelasan. Ah! Dia yakin bahwa apa yang disebut teori cairan ketuban tidak dapat diandalkan, terlalu rewel, dan dia benar-benar merasakan semacam kekuatan besar di luar alam semesta. Bahkan jika dia di dalam panci, dia masih bersalah dan hampir gemetar. Kecemerlangan-kecemerlangan itu adalah 6, dan ke-6 kecemerlangan itu sangat memalukan dan mengerikan. Chu Feng terkejut. Apakah ini reinkarnasi terlihat di api penyucian? Berikut adalah beberapa kelompok yang bersumpah luar biasa, itu harus dianggap sebagai sumber. Sebagian besar dapat menghancurkan segalanya. Dia menghela nafas, dan sekali benda ini terkontaminasi oleh evolusi, diperkirakan tidak ada yang bisa menahannya. Dalam kekaburan, dia melihat ada darah yang mengalir, dan 6 jenis warna itu sangat misterius dan sangat mengerikan, dan mereka mengalir di antara 6 gua kuno. Chu Feng menghirup udara dingin, apakah itu 6 putaran darah kembali? Diproduksi di sini, apakah tempat ini sumbernya? Dengan suara keras, Ding bisa bergegas masuk, dan jatuh ke dalam kegelapan, dan kemudian sekitarnya menyala, ada api yang menyala, dan ada darah yang mengalir.
Ini cukup banyak kesombongan dan kengerian, ada hal-hal seperti itu di jalan menuju reinkarnasi, apakah begitu rumit dan melalui begitu banyak? Dia agak skeptis, jika itu adalah reinkarnasi jiwa, akankah ada pengalaman seperti itu? Dia tidak mendengarkan para imam kecil mengatakan hal-hal ini. Chu Feng merenungkan, hanya reinkarnasi dari cahaya jiwa, harus sangat halus, tidak akan melihat begitu banyak kebenaran yang mengerikan, sekarang dia tidak cukup level, berspekulasi apa-apa. Jika ada kekuatan besar di sini, pasti bisa menyimpulkan petunjuk penting dari teror yang tak tertandingi. Chu Feng menemukan bahwa dia berjalan melalui 6 gua kuno dan pergi sepanjang waktu. Dia akhirnya jatuh, seperti jatuh ke dalam jurang tak berujung. Di tengah jalan, dia tiba-tiba menjadi sangat melotot, seolah-olah dia mulai bergegas ke cahaya yang tak tertandingi. Perubahan yang sangat aneh juga merupakan pengalaman yang mengerikan, terlalu ilahi, menegangkan, dan mengejutkan. Tiba-tiba, angin Chu tegang dan jiwanya bergetar. Dia menyadari bahwa hal-hal buruk akan terjadi, dan Ding dapat mengejutkan dan menemukan tabrakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia luar, hitam dan putih untuk sementara waktu, menjangkau hingga 5 jari, dan untuk sementara waktu, cahaya bersinar selama 9 hari, dan interaksinya berubah, terlalu cepat. Selain itu, ada perubahan mengerikan di dalam kotak batu, setelah atmosfer eksternal masuk, tidak hanya tubuhnya meledak, tetapi juga berbagai jenis zat juga meledak. Kali ini kehancuran, untuk semua masalah. Chu Feng menemukan bahwa gangster emas yang kuat yang dia bawa, seperti emas ibu yang langka, hancur, seperti mencair, menjadi banyak tetesan logam. Jangan katakan bahwa dia sendiri, meledak menjadi kabut berdarah, tulang menjadi hancur, ini masalah sesaat. Bahan-bahan ciptaan lainnya juga sama, tidak utuh, akar dari 33 surga harus menjadi kecemerlangan spiritual, dan 6 putaran darah menguap dan menjadi kabut. Benihanku. Melihat hal-hal ini meledak, kesadaran Chu Feng sangat menyakitkan. Bisakah ketiga biji yang dia tempatkan di kotak batu diselamatkan? Apakah itu juga akan terbuka? Pada titik ini, dia sendiri akan mati, dan dia akan mati karena pikirannya sendiri. Dia masih melahirkan ide ini, jadi dia sangat peduli dengan benih sehingga dia merasa canggung. Boom! Kejutan dinding belum berakhir. Satu-satunya hal yang mengejutkannya dan membuatnya senang adalah bahwa meskipun akar dari ke-33 surga itu hancur, atribut mereka tetap tidak berubah, roh itu tetap menjadi seperti awan, dipelihara, dan membangkitkannya dari kematian. Dalam kaleng, semua jenis bahan buatan diaduk, meskipun tidak banyak, tetapi biarkan Chu Feng hidup beberapa kali, masih dilakukan. Hatiku seperti pisau. Dia menemukan bahwa hampir tidak ada bahan yang diproduksi, yang sangat disayangkan. Hai! Pada saat ini, kualitas nyata dari jalan-jalan luar, rahasia tertinggi sejati, Del. Semuanya lenyap, yang disebut kegelapan dan cahaya tidak lagi berganti-ganti, tidak lagi berkedip. Ding dapat melepaskan diri dari ikatan sebelumnya dan bergegas keluar dan menjadi halus. Chu Feng merasakan napas tanah, dan dia segera menyadari bahwa kebanyakan dari mereka pergi ke matahari dan bergegas keluar dari reinkarnasi. Aku datang. Jika reinkarnasi berhasil, akan seperti apa? Dia bersemangat. Boom! Namun, tepat setelah dia berpikir bahwa dia benar-benar tenang dan dibebaskan dari kekuatan terorisme dalam reinkarnasi, seberkas cahaya muncul di belakangnya dan menenggelamkan kaleng-kaleng itu. Teriak Chu Feng, hampir semua material terwujud dikonsumsi. Bisakah dia bertahan hidup jika dia mati kali ini? Untuk sesaat, dia hancur, dan matanya hitam, dan tidak ada yang bisa dilihat. Apakah ini reinkarnasi, atau mati? Chu Feng mengutuk pada saat terakhir, dan dia datang ke kepala untuk memberinya tampilan seperti itu. Yang Suo, Dongsheng Shenzhou memiliki negara yang disebut negara yang sombong, dan negara itu memiliki gunung di dekat laut, bernama. Apa yang terjadi dengan Iblis Cuda? Ditulis di sini, secara resmi memasuki artikel Yang Jian. Tempat ini disebut Huaguoshan, Jiamu subur, dengan cahaya biru yang mengalir, pegunungannya subur dan heterogen, dan serbuk sari abadi tersebar, yang terkenal karena mempromosikan evolusi biologi. Itu berbatasan dengan laut, menghadap bergelombang keperakan, dan binatang buas di laut sebesar gunung, kadang-kadang muncul. Di dekat Gunung Huaguo, aura canggung, arusnya pasang surut, dengan kehidupan yang kuat, awan merah, kabut ungu sedang mengaduk, terutama yang berputar dan bergizi. Ini bagian dari batu dan klif, memotong dinding Qifeng, Zisen berakar di antara puncak, Yin Yun Yin Yun Yin Yun, harum dan harum. Ada Soulu Jinhu di pegunungan, bulunya bersinar, jalannya dalam, pohonnya memiliki roh dan derek misterius, sayapnya cerah dan indah, evolusinya sangat tinggi, dan ada banyak burung keramat. Di sini, medannya tersembunyi di dunia misterius, dengan bidang para murid yang perkasa, dan para penjaga Tao ditinggalkan oleh Tianzun. Makhluk-makhluk di gunung itu paranormal,
memperhatikan arah gunung, menunggu kelahiran Roh Kudus. Hei, aku telah mengajarkan kepada pencetus gunung itu bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa kelahiran bayi hanyalah satu kesempatan. Ketika hari itu diserahkan ke Thailand, ketika ki dari usia terbuka datang, janin akan menetas. Rubah tua terbuka, dan bulunya berwarna keemasan, ini rubah suci. Di sekitarnya, ada banyak makhluk paranormal yang menjaga, berfungsi sebagai mata dan telinga dewa-dewa tertentu, kekuatan, dan bahkan para dewa dan binatang buas. Pada hari ini, ada aliran cahaya di langit, yang dengan cepat menukik, menyebabkan dunia terkejut dan jalan menderu, memecah ketenangan tempat itu. Tidak ada yang bisa melihat apa itu, liputan kacau, tamparan, jatuh lurus ke bawah. Boom! Tidak diragukan lagi, bidang super dari Wali Hua Guoshan diaktifkan dan dipicu, yang mengarah ke pergantian langit, rune terjalin, dan gas ungu berjarak 30.000 mil. Inilah ladang pelindung di bawah para murid yang kuat. Tabrakan yang sengit, Streamer hancur, dan jatuh ke pegunungan. Ketika semuanya tenang, tidak ada yang terjadi, itu masih damai seperti dulu. Di dunia, waktu berlalu. Di Gunung Hua Guo, pohon-pohon tua berwarna hijau dan tanaman obat ada di mana-mana, dan penuh dengan kecemerlangan. Gunung itu agung dan tinggi. Tebing-tebing itu tembus cahaya, seperti batu giok, dan ada juga prasasti batu kuno, yang penuh aroma. Ada batu aneh di tengah gunung, yang hidup penuh dengan kekosongan, perasaan matahari dan bulan, langit dan bumi, dan kemuliaan ratusan ribu kemuliaan. Di dekatnya, apakah itu batu atau bumi, ia berkilauan dan berkilau dengan esensi surga dan bumi yang kaya, kehidupan penuh energi dan berkembang. Hei, Tianzun merasa bahwa tempat ini telah berubah dan makhluk yang telah dilahirkan. Ada penjaga baru di sini, dan peringkat evolusioner sangat tinggi dari seluruh dunia, ada anak-anak yang duduk di surga, dan ada juga binatang buas yang kuat. Orang-orang ini terlihat serius, mereka semua melihat telur-telur batu di sini, menunggu kelahirannya, mereka ingin merampok para murid. Batu aneh dipelihara oleh Tianhua, dan dipelihara oleh esensi bumi, secara bertahap menjadi psikis di tahun-tahun, dan kehamilan batin lahir. Di aura-aura, batu aneh itu seperti bernafas, dan 908 lubang terbuka, dan esensi serta bahan dunia ditelan. Di dekatnya, apakah itu kecemerlangan emas bulu, atau burung merah terang, menjaga dan menyaksikan perubahan di puncak gunung. Perlu dicatat bahwa Tianzun sulit dilahirkan selama bertahun-tahun, jarang di dunia, tetapi sekarang seseorang bangun dan memperhatikannya di tempat yang jauh. Adapun kekuatan, itu adalah legenda dalam sejarah evolusi. Berapa banyak zaman keemasan kuno dan indah telah berlalu, dan sulit untuk melacak mereka, jarang dilahirkan. Bahkan di zaman sekarang ini, beberapa orang meragukan apakah kekuatan sejarah sebenarnya ada. Namun, ada 3 atau 4 mata dan telinga yang kuat di sini, dan para pelayan diatur terlebih dahulu untuk bersaing untuk ban hari itu, dan mereka ingin menjadi murid yang tertutup. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, suasana Dongsheng Senzu tegang dan aneh, dan kekuatannya waspada, itu perlu untuk merampok para murid dan menyebabkan gelombang besar. Pada hari ini, matahari yang mengamuk kosong, dan kalajengking emas menjerit, dan cahaya silau jatuh, menutupi Gunung Hua Guo, dan yang kuat sampai ke titik ekstrim. Di atas batu yang aneh, kegilaan 9 lubang dan 8 lubang menyerap esensi energi ditelan, dan dibungkus dalam yang akan dilahirkan. Klik. Tubuh batu pecah, dan kemudian para dewa bergegas, dan kemudian kejutan, seluruh gunung meraung, kecemerlangan yang mengerikan, seperti letusan gunung berapi. Dengan bang, batu itu lahir dan berubah menjadi udara. Ini adalah kelahiran alami, kekuatan gaib, visi, dan bakat yang akan datang ke dunia. Kalau tidak, nenek moyang dari partai tidak akan memperhatikan, dan orang-orang besar tidak akan terburu-buru untuk mengumpulkan magang. Ini adalah manusia batu, tubuh 9 kalajengking, muncul dalam angin, secara otomatis menyerap yang, memadatkan energi dan material, seluruh tubuh mempesona, tubuh dan daging batu-batu, transisi menuju kehidupan normal. Selain itu, pada saat ini, ia bergegas ke perkelahian manusia melawan banteng, menatap mata, dan 2 sinar emas menembus langit. Secara alami menarik, melihat keluar dari lapangan dan melihat tanah. Selama beberapa waktu, para penggagas beberapa dinasti super evolusi yang telah bertahan lebih dari 100 juta tahun telah gelisah, tetapi mereka yang peduli dengan tempat ini terkejut. Kemampuan seperti ini dapat dilahirkan secara alami. Mereka bingung. Bahkan di Yang, tanah yang luas dan tak terbatas ini, sejak zaman kuno, telah menarik perhatian, sangat jarang, karena terlalu sulit untuk dimiliki. Beberapa orang kebetulan, dan mereka dibantu oleh kekuatan untuk membuka darah khusus.
Beberapa makhluk bergegas ke puncak tungku gosip, dan setelah perampokan, ini membakar sepasang mata api, tentu saja, dengan cara ini, 99 jenius surgawi dibakar hingga mati, yang sulit untuk berhasil. Karena itu, hari ini, kelahiran seorang anak dengan mata api, sehingga perhatian Tianzun setempat, kekuatannya terkejut, semakin bernilai. Magang. Sebuah suara agung diturunkan dari hari itu, dan itu perlu untuk memimpin dan pergi. Seseorang memimpin. Berhenti, aku sudah lama mengajar ban batu ini, aku sudah menganggapnya sebagai murid, dan aku tidak bisa merebutnya. Ada burung yang membunuh. Ini adalah burung berkepala 9, sayapnya membentang, menutupi langit biru, seperti awan hitam, melemparkan bayangan besar di tanah, membawa penindasan tanpa akhir. Hei, ini murid dekat dari khayalan besar, kamu tunggu mundur. Ada binatang buas yang muncul dan berteriak pada semua orang. Nenek moyangku kuat, siapa yang kamu lepaskan? Serigala tua muncul, semuanya putih, dan semuanya. Saat berikutnya, mereka mulai berhadapan langsung, masing-masing dengan sombong merampok ban batu. Taoisme ini bersedia menerimanya sebagai murid-murid. Untuk sementara waktu, ladang super tempat ini bersiul dan memancarkan kecemerlangan berkilau. Jika tidak, pertama kali di sini akan dinonaktifkan, dan laut akan dituangkan kembali. Pada saat genting, tangan hitam besar tersapu dari Scorpio dan meraih Hua Guoshan untuk mengambil batu itu. Tidak mungkin bagi pria besar untuk menembak. Meskipun dia ingin menerima magang, dia tidak ingin pergi ke akhir hidupnya sendiri. Beberapa muridnya akan mengurus batu ini. Bang! Ada juga Tianzun secara pribadi pada akhirnya, penuh antusiasme, berani bersaing dengan yang perkasa, selama kekuatan gunung yang merunduk tidak datang sendiri, tidak ada yang mengerikan. Karena, Master Tianzun ini masih hidup, dan dia sudah tidur lama. Di daerah ini, beberapa tangan besar bertabrakan di atas Changyu, dan pemandangannya mengerikan. Itu adalah keteraturan-keteraturan, deru langit dan bumi, dan masing-masing dari mereka memainkan keterampilan tempur tingkat atas. Ban batu ini memiliki hubungan dengan guruku. Kamu harus bertarung, pergi. Seseorang berbicara dan turun dia menawarkan sebuah jembatan kecil dari batu giok putih, tergantung di Hua Guoshan dan ujung langit, membawa dia dan ban hari itu. Dalam prosesnya, orang lain telah menyerang, dan bahkan Tianzun datang, menembak dengan kejam, sulit untuk berhenti, tangan besar hancur di sana, seperti gelembung tamparan, tidak ada gunanya. Ini adalah nyata, jembatan lintas batas, harta karun di bawah sinar matahari. Seseorang menghirup udara, dan kemudian menghela nafas, dengan desahan dan penyesalan. Dia tahu bahwa ban-ban mewah itu tidak bisa dipegang, dan mereka telah lewat dan kehilangan murid yang paling ideal, kebanyakan dari mereka akan menjadi kuat di masa depan. Langit dan bumi sepi, dan badai kontestan telah berakhir. Pada hari itu, bayi itu telah turun ke pintu guru dan pergi untuk menyembah guru itu. Pasar Suci dan Langit, serta para biarawan dan Cendong sendiri, terkonsentrasi dalam satu artikel, dikirim ke WeChat saya, teman-teman buku yang tertarik dapat mencari nomor publik di WeChat, Cendong, plus saya bisa melihatnya dengan mengirimkan 2 kata asing kepada saya. Gunung berbatu berangin, hari kelahiran menetas, mengkhawatirkan 8 liar. Pada hari ini, Dongsheng Senzu terkejut, dan pria batu Jiwi lahir. Dia marah dengan sapi jantan, mata api, dan seberkas cahaya ditembak 9 kali, yang benar-benar menyebabkan sensasi besar. Ini adalah ibu kota Tianzun, dan mungkin bisa menjadi kekuatan yang kuat. Di masa depan, itu akan cukup untuk menghancurkan tanah, dan ditakdirkan untuk melindungi satu sisi di masa depan, sehingga cahaya terang Tao dapat terlihat di mana-mana. Dongsheng Senzuku mengandung bayi alami. Itu adalah tanda kemakmuran yang besar. Itu akan mencurahkan jalan-jalan di jalan. Jika hujan turun, maka penyebaran buah dan serbuk sari mungkin akan mengarah ke periode evolusi. Beberapa orang mengagumi, suaranya seperti Hong Zong, mengguncang Changyu, ini adalah murid Dongsheng Senzu, keberadaan yang kuat, itu adalah keberadaan kuno, kekuatannya tidak terduga. Hei, Gansu dalam masalah. Ini bersebelahan dengan Dongsheng Senzu. Itu bukan hal yang baik. Ada perasaan terbangun, mata jernih, melihat ke arah Zhangzu, membuat penilaian ini. Untuk sementara waktu, ada banyak kilat di langit dan langit, terjalin di antara Zhangzu dan Dongsheng Senzu. Ini adalah fajar, beberapa keberadaan dan pemulihan yang tak terduga, memperhatikan kedua negara. Evolusi seri ini, kekuatan kengerian, menguasai metode pernapasan yang kuat, begitu ia lahir dan berjalan di bumi, ia membutuhkan penyembahan semua kelompok etnis. Beberapa tahun Tianzun berjongkok tanpa batas, telah lama dilupakan di dunia, menunggu tubuh pembusukan berubah, tidak berani bertindak gegabah, tidak ingin mengkonsumsi vitalitas. Namun, hari ini beberapa pencerahan biologis yang mengerikan berfokus pada kedua negara. Itu tidak mudah. Ini seperti mata hidup. Ini adalah bakat yang tiada banding.
Bahkan yang lama menghargai bakat. Aku tidak sabar untuk menerimanya sebagai murid dekat. Pada level ini, tidak mudah untuk menemukan seseorang yang benar-benar dapat mewarisi pakaian. Beberapa dari mereka memiliki usia tuanya sendiri, dan mereka berharap bahwa murid favorit akan naik dan menjadi pemain kuat dengan peringkat yang sama, sehingga ia dapat menghabiskan usia tuanya. Jika tidak, bahkan jika Anda tinggi, sekali Anda terlambat, Anda mungkin akan dipandang dan menjadi mangsa. Daging yang lemah, bahkan yang paling evolusioner, juga kejam terhadap lingkungan hidup. Tianzun juga harus anti penuaan, dan demi kekuasaan, begitu ada tanda penurunan berdarah, perlu ditinggalkan, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Jika dia selalu cukup kuat, siapa yang akan berjuang untuk seorang murid? Sendiri. Orang tua di Zhangzu harus diam, tinggal di sana selama bertahun-tahun, terlalu lembut dan lembut, apa hasilnya? Dongsheng Shenzhou yang berdampingan naik, dia tidak memiliki hari yang baik. Hei, tidak perlu memikirkannya, yang di Zhangzu tidak baik. Yang di Dongsheng Shenzhou selalu hitam hati. Setelah 1 atau 2 dekade, setelah keseimbangan antara kedua negara hancur, dia harus melakukannya. Beberapa pria besar membicarakannya. Ada seorang lelaki tua di Gansu yang miskin, yang telah ada di sana, dan telah secara pribadi menyebutkan bahwa negara dapat diperkirakan akan keluar dari seorang evolusioner yang akan melihat dunia di masa depan. Dan penurunannya, bahkan mungkin pergantian pemain evolusioner. Pada saat itu, Dongsheng Shenzhou mendiami beberapa orang kuat. Seseorang yang telah jatuh ke negara tua Chenzhou tidak tahu bagaimana untuk maju dan mundur. Sekarang, Dongsheng Shenzhou memiliki janin alami, sebagai perbandingan, ini adalah awal dari pengiriman ulang, dan Luzu akan menjadi semakin mandul. Yu Sang, kamu membusuk terlalu cepat, kamu tidak bisa melihat situasinya, kamu tidak bisa mengerti urusanmu sendiri, kamu tahu nanti, ada yang lambat. Benar saja, Dongsheng Shenzhou memiliki orang yang kuat untuk berbicara, dan bulu-bulu orang tua di Chenzhou masih jatuh. Yu Sang, aku menyarankan kamu untuk menggunakan Zhangzu sebagai pengorbanan sebelumnya dan meletakkannya di atas meja. Aku akan menunggumu untuk berbelas kasihan. Seseorang bahkan mengatakan ini. Wacana sederhana ini mengungkapkan beberapa kebenaran yang kejam dan mengerikan, jika ditransmisikan ke tanah matahari, itu akan menyebabkan gelombang seperti tsunami. Kelahiran bayi alami belum lulus, mungkin belum bisa naik. Belum tentu mungkin melawan semua negara tetangga tanpa saingan. Saya tidak pernah membungkuk dalam hidup saya, kata lelaki tua Zhangzu itu. Oh, kamu masih harus berlindung di Gansu. Nah, kamu bisa melanjutkan. Setelah 1 atau 2 dekade, kita akan bertemu satu sama lain. Haha, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa Zhangzu benar-benar akan keluar dari orang evolusioner yang mengejutkan orang dahulu. Kamu benar-benar lemah sampai batas tertentu, dan perasaan jalan dan masa depan semakin lemah dan semakin lemah. Di Zhangzu, lelaki tua Yu Sang terdiam. Tidak ada wacana di titik ini. Ia merasa tidak berdaya dan penuh kelelahan. Aku akan menunggu dan melihat, aku dengan beberapa teman evolusi, menunggu kesembuhan Chenzhou, dari orang yang galak, haha. Seseorang tertawa dan mengejek. Bahkan, tidak ada yang optimis tentang Gansu. Di dekat wilayah itu, tetapi evolusionis yang menaruh perhatian pada kejadian ini menghela nafas, dan merasa bahwa api lelaki tua Yu Sang mengambang, dan sebagian besar akan padam setelah 1 atau 2 dekade, dan prediksi awalnya salah. Dongsheng Shenzhou memiliki telur yang menetas, dan kelahiran bayi adalah pertanda daxing. Mungkin ada lebih banyak kekuatan. Zhangzu tidak subur. Apa yang membandingkan? Setiap orang tidak percaya bahwa akan ada orang yang kuat dan ganas di Gansu, dan tidak ada tanah evolusi seperti itu. Jangan dengan mudah menyimpulkan, aku mendengar bahwa tuan lelaki tua Yu Sang mungkin masih hidup, tidak sepenuhnya mati, dan dia mungkin bisa menariknya pada saat yang genting. Seseorang berkata, tetapi suaranya tidak tinggi, dengan nada yang tidak pasti. Lupakan saja. Ada perasaan tersembunyi dalam hal ini, melibatkan bencana berdarah dari kekuatan kuno, kurang menyebutkan itu indah, dan tidak perlu melaporkan harapan apapun. Kemudian, dunia masih, tidak ada yang berbicara lagi, dan ada banyak hal tabu. Pada saat ini, Chu Feng sedikit malu. Sementara itu, ia mencoba membuka mata emas, tetapi cahaya jiwa bergetar, sangat redup, dan akan padam kapan saja. Dia terkejut menemukan bahwa dia tidak punya daging. Di mana ini? Diam, kegelapan. Dia tampaknya ditahan di kandang, seolah-olah dia telah tidur selama bertahun-tahun. Segera, ia menemukan keadaannya sendiri, hanya menyisakan sekelompok darah, masih kristal, ini adalah esensi fisik terakhirnya, dan yang lainnya telah musnah. Apakah ini di dalam kotak batu? Tanyanya pada dirinya sendiri. Dia secara bertahap berkonsentrasi pada cahaya jiwa, terkondensasi dalam darah cemerlang kelompok, kondisinya jauh lebih baik, dan ditemukan di dalam kotak batu.
Mungkin sekarang dapat disebut pot batu, 3 inci tinggi, sederhana dan sedikit seperti tripod. Dia tidak bertindak gegabah, mengingat pengalaman reinkarnasi, gagal dengan reinkarnasi daging. Mengapa tidak muncul pada ibu, tetapi masih dalam harta terpendam? Memikirkan berbagai aspek sirkuit roda dan tanah pamungkas, itu mengerikan dan misterius. Proses reinkarnasi terlalu mengerikan, gambar-gambar itu, fragmen-fragmen itu, sungguh luar biasa. Tidak diragukan lagi, jika hal-hal itu dirasakan oleh yang perkasa, atau dialami sendiri, mereka pasti akan mengatakan yang sebenarnya tentang teror. Chu Feng menghela nafas, di mana masalahnya, karena dengan daging, tidak ada cara untuk bereinkarnasi. Dia ingat satu hal, dan setelah dia keluar dari ujung reinkarnasi, pada saat terakhir, dia mengambil satu tembakan lagi dan meledakkannya di batu. Pada saat itu, hampir semua hal yang keluar dari zona pamungkas, seperti 33 rumput agraria dan reinkarnasi 6 arah, hampir habis, dan hanya ada sedikit yang tersisa. Sulit baginya untuk pulih dengan cepat. Dan pada saat itu, tutup kaleng batu itu lepas, dan sisa-sisa kecil material itu tumpah, sehingga ia hampir tidak bisa hidup. Yah, pada saat itu, aku merasakan melalui celah-celah di kaleng batu, seperti aku akan bereinkarnasi. Di siang hari, aku melihat batu 9 batu dalam toples tembus cahaya. Aku hamil. Petik 2. Chu Feng Su curiga, cahaya jiwa membentuk suatu bentuk, wajah semakin jelek. Karena pada saat-saat terakhir, ada lapangan di lapangan yang mengejutkannya, bahkan batu itu bisa disetrum lagi oleh rune. Materi di pot batu bocor, dan melihat ban batu itu sekilas. Chu Feng berkata pada dirinya sendiri, aku hampir terbunuh, kamu berutang padaku sebab dan akibat yang besar. Bahkan, ia masih curiga bahwa jika tidak ada bidang misterius untuk diblokir, ia mungkin dilahirkan ke dalam telur batu. Chu Feng bergidik, dia benar-benar tidak ingin menjadi pria 9 batu, bahkan jika itu tampaknya luar biasa, itu mengerikan dan luar biasa. Di mana aku mendarat? Dia merasa bahwa dia pasti akan menjauh dari gunung di mana 9 orang batu lahir. Pada saat itu, kaleng batu diguncang dan menghilang langsung ke dalam kehampaan, melintasi wilayah yang luas. Faktanya, makhluk yang menjaga tiantai telah merasakan waktu, melihat sinar cahaya, menukik ke bawah dengan gas yang kacau, dan kemudian tabrakan besar, dan akhirnya aliran cahaya. Aliran cahaya itu adalah pot batu. Apakah ini penyelundupan ke matahari? Chu Feng tersenyum, meskipun jiwa kesakitan, tetapi masih tidak bisa tidak bahagia, yang bisa memikirkan reinkarnasi pamungkas dari reinkarnasi, sebenarnya bisa seperti ini. Dia tidak memasuki rahim ibu, tetapi muncul langsung dalam bentuk daging. Dia tidak membuka kaleng batu, dia perlu memperbaiki tubuh dengan cepat dan ingin memperbanyaknya. Namun, ketika cahaya jiwa bersinar, dalam proses generasi berdarah, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk berteriak, dan dia awalnya stabil seperti gunung, dan wajahnya tidak berubah. Siapa aku, apa? Dia tidak bisa mempercayainya, sekarang dia melihat tangannya dengan kebangkitannya, menggelengkan kepalanya dan merasakan kekacauan di dalam pot batu. Bab ini sangat hidup, tetapi tampaknya menjadi monyet. Selain itu, tekan lagi, pasar suci dan sekte surgawi, murid Kaisar Agung, berkonsentrasilah pada salah satu artikel. Jika Anda ingin melihatnya, Anda dapat mencari nomor publik di WeChat, Cendong, plus saya, kirimkan saya 2 kata asing. Bisa melihatnya. Putih dan lembut, sepasang roti kecil. Ini sedikit mata pedas, Chu Feng tidak bisa dipercaya, apa yang terjadi pada tangannya, dagingnya menjerit, mengapa begitu gemuk. Hal yang paling berlebihan adalah bahwa itu tidak kecil, sakunya menyedihkan, ini adalah tangan sepasang anak-anak, gemuk menjadi satu kelompok. Dia merasa tidak nyaman, dan dia pertama kali mempelajari keadaannya sendiri. Dia berusia 6 atau 7 tahun, dan dia benar-benar putih dan bulat, dan menjadi sedikit lemak putih. Dia bersumpah bahwa dia tidak gemuk sejak dia masih muda. Oh, dia berteriak, suaranya sangat lembut, dan biarkan dia hampir mengambil mulut dan menjual meng. Sama sekali tidak, ini adalah suara sejatinya. Dia mengklarifikasi situasinya dan meninggal berkali-kali di sarkofagus batu. Dia diselamatkan oleh material yang terwujud, dan jelas ada residu umur panjang, yang membuatnya membalikkan pertumbuhan. Namun, peremajaan seperti itu benar-benar memalukan, bagaimana menjadi dermaga yang gemuk. Pada hari kerja, telapak tangannya sangat ramping, dan sekarang dia harus melihat keluar, gemuk, adalah 2 roti kecil. Chu Feng menerapkan sihir cahaya cermin, menyinari tubuhnya, hampir runtuh, daging dan darahnya, putih dan bersih, menjadi gemuk-gemuk licik. Terutama ketika saya tertawa, mata saya sangat rendah sehingga mata saya tidak bisa terlihat. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan tidak, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Mata jernih dan indah. Setelah menghilang, setelah tersenyum, menjadi 2 lapisan. Dermaga kecil yang gemuk. Chu Feng mengertakkan gigi.
Namun, tampaknya pria kulit putih kecil yang berteriak pada daging itu berpura-pura marah, berpura-pura dalam dan memalukan untuk menjual Meng. Kakekmu. Chu Feng sangat marah, dan kepalan daging menghantam cermin. Namun, melalui cahaya cermin, saya melihat seorang lelaki gemuk putih kecil dengan gigi berdaging, tetapi bagaimana tidak bisa mencerminkan temperamen yang ganas. Ketika Chu Feng menghadapi cermin, dia hanya akan runtuh. Jika kenalan melihatnya, dia tidak ingin hidup. Dia berhenti setelah berjongkok, terlihat pusing, seperti mabuk, dan semakin banyak tampak seperti lemak putih kecil itu. Gila, mata pedas, Chu Feng tidak tahan dengan keadaannya sendiri. Karena ia sendiri ingin mencubit wajah berdaging, ide ini terlalu memalukan. Ubah kembali, aku ingin pulih. Dia ada di sini untuk menghentikan dadanya, terus-menerus bergolak, ingin mengatur kembali darah dan daging, dan tiba-tiba menemukan bahwa daging dan darah kalajengking putih kaya akan energi. Apa yang terjadi? Tidak bisakah Anda menyia-nyiakannya? Ini adalah pengendapan dari kekuatan-kekuatan ilahi, itu adalah semacam akumulasi. Chu Feng kesal, duduk di tanah, cukup tidak puas, itu agak gila, tapi pikirkan cara. Kemudian, dia berlari sedikit, dan melihat dermaga yang berdaging, empuk dan gemuk di cahaya cermin, seperti tendangan menendang, dan itu penuh bergulir. Aku adalah iblis Chu, Yin dan para dewa yang membunuh, para hantu menangis, sekarang jika mereka terlihat. Apa sistemnya? Dia ingin menangis, seperti apa rupanya? Secara khusus, dia melihat dengan sangat jelas bahwa setiap gerakan sangat tidak konvensional, dan gaya masa lalu terlalu tidak konsisten, sehingga dia ingin mengalahkan pria kecil yang gendut itu. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri, tapi itu menyakitkan bagi dirinya sendiri. Reinkarnasi, tanpa sengaja menyeberang, hasilnya menjadi seperti ini, terlalu memalukan. Chu Feng dengan hati-hati membuka tutup kaleng. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Sekarang stoples tidak lagi tembus dan tidak bisa melihat pemandangan luar. Untuk sesaat, dia menjerit, membakar seluruh tubuh, sakitnya api, cahaya jiwa sedang bergejolak, gelombang naik dan turun yang dahsyat. Chu Feng cepat-cepat menutup stoples, ditutupi dengan api, tepatnya yang terlalu kaya, benar-benar membakarnya, yang mengejutkannya. Dia adalah Raja Tuhan, ketika dia datang ke matahari, dia mulai membakar diri. Wajahnya hijau dan rewel. Itu bukan putaran final roda dan likuidasi bersamanya. Apakah belum selesai? Chu Feng memikirkan segala macam kemungkinan, sulit untuk melupakan beberapa pengalaman mengerikan dan aneh di sirkuit, mengungkapkan roh-roh jahat, dan berbagai misteri. Ini adalah reinkarnasi, tetapi bahkan Laut Debu Merah, 33 rumput agraria, memang mesin udara yang luar biasa. Yah, apakah ini sedikit lebih tipis? Dia kagum, setelah beberapa kepahitan, dia tidak lagi membengkak. Chu Feng merenung, masuk akal untuk mengatakan bahwa ia telah dilahirkan kembali untuk yang berhasil menghindari perampokan, tidak akan menjadi target lagi. Oh, aku mengerti, karena aku juga telah memindahkan mayat itu kepadaku, berjalan sepanjang sirkuit, sebelum aku memasukkannya ke pusaran, aku terkontaminasi dengan banyak yin. Ada tempat di mana yin lebih berat daripada tanah, dan ada tempat yang lebih misterius daripada reinkarnasi. Ia telah datang jauh-jauh dengan daging, dan itu pasti akan mengumpulkan energi yang kaya dari dunia bawah. Bahkan dapat dikatakan bahwa zat khusus ini berkali-kali lipat dari jumlah akumulasi di alam semesta. Jadi, begitu aku datang ke matahari, aku tiba-tiba menyalakan api seperti guntur, menyebabkan serangan balik yang sengit. Yang akan membakar roh yin aku. Aturan yang benar-benar sempurna, tidak sederhana. Chu Feng memiliki banyak kedamaian pikiran. Selama itu bukan tempat utama untuk bersatu kembali dengannya, semuanya mudah untuk dikatakan. Dia benar-benar dilemparkan di sepanjang jalan, dan pengalaman-pengalaman itu membuatnya merasa canggung sekarang. Ketika tutup kaleng dibuka lagi, api langsung masuk, dan angin Chu yang membakar menjilat mulutnya, tubuhnya berderit, dan kabut membengkak. Dia memiliki rambut, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu seperti membakar mayat, tetapi ada yin di dalamnya, apakah tubuhnya begitu mengerikan? Di kamar Yang, dia tampaknya benar-benar hantu. Namun, dia adalah Raja Tuhan, bagaimana dia bisa merasakan rasa sakit yang parah seperti ini? Hai! Chu Feng bergegas keluar untuk melihat situasinya, ini di bawah tanah, magma mendidih, dan ada api aneh terselubung di sini, membakar kaleng-kaleng batu bersamanya. Tidak ada keraguan bahwa ketika batu-batu itu melompat ke bumi di antara yang-yang, batu itu akhirnya menghantam ke kedalaman tanah. Dia tiba-tiba mengerti bahwa ada sekelompok api yang tak dapat dijelaskan di sini. Ini di negeri Yang, ditambah dengan nyala api yang aneh, dia tidak bisa berbuat dosa. Hai! Chu Feng mengambil sekaleng batu, dengan tegas lari dan bergegas ke permukaan. Jika ada mata surgawi,
Anda dapat melihat seorang pencuri berlari menuruni seorang pria kecil putih gemuk, bergegas keluar dari tanah sepanjang jalan, muncul di tanah liar. Baru mulai dari permukaan, saya masih belum membiarkan angin dan angin menunjukkan luasnya matahari dan luasnya bumi. Dia mematikan kulit kepala, dan kekosongan menyala di kekosongan. Guntur membanting ke bawah, dan seluruh tubuh yang mengenai dia berwarna hitam, bahkan sudut mulutnya. Apakah kejang? Bukankah pria gendut itu begitu tergoda untuk melihat? Dia marah. Ini dimanifestasikan di tanah yang, dan dia mengambil, getah terlalu menyakitkan, dan membuatnya sangat tidak bahagia. Dengan tangisan, ia diselimuti api dan tersulut oleh kilat, karena guntur adalah bahan yang paling maskulin, dan itu lebih mengerikan daripada yang bergerak antara langit dan bumi. Chu Fengtou besar, ini adalah siksaan yang paling menyakitkan. Dia menatap langit, tidak hujan, langit cerah, dan dia bergemuruh. Boom! Kilatan petir lain jatuh, menghitamkan matanya, dan lengkungan itu meluap. Ini benar-benar bukan memori dan pengalaman yang baik. Dia segera menyadari bahwa ini bukan badai yang datang tanpa alasan, itu adalah hukuman. Sebagai pengunjung ke dunia bawah, ia melarikan diri dari reinkarnasi, dan tubuhnya penuh dengan yin dan tersentuh oleh aturan-aturan negara. Bagi Yang, dia adalah pria yang menawan, baru saja datang dari dunia bawah, dia harus disambar petir. Sama seperti beberapa binatang buas tua di pegunungan menjadi baik-baik saja, dan ingin berkembang dengan sukses, Anda harus terlebih dahulu mengguntur. Kamu membeda-bedakan, mengatakan kehidupan yang baik, Del, apakah itu sama? Ini memberiku kelas 1. Meskipun mulutnya disebut demikian, tetapi hatinya seperti cermin, ia melarikan diri dari kedalaman tanah, jika tidak guntur, itu tidak normal. Hai! Campuran hitam dan putih petir jatuh, biarkan wajah Chu Feng berubah, memalingkan kepalanya dan bergegas ke tanah, tapi dia masih hancur dan meledak jauh di dalam tanah. Ini adalah yin dan yang guntur dan kilat, menyatu bersama, sangat mengerikan, bahkan jika angin Chu memiliki tubuh dewa, itu tidak dapat ditoleransi, hampir terbunuh. Setelah waktu yang lama, Chu Feng mengatur kembali cahaya daging dan jiwa, dan hati penuh dengan kesedihan. Itu benar-benar berbahaya untuk dikenali oleh tanah di tempat pertama. Ini tidak sesederhana perampokan, tetapi jalan yang tidak bisa dijelaskan untuk membunuhnya sebagai makhluk yang lolos dari reinkarnasi. Dia berpikir bahwa dia harus menyingkirkan yin dalam tubuh sesegera mungkin, sehingga dia tidak dapat membuat perbedaan dengan makhluk-makhluk di dunia ini, menerima yang qi. Atau pergi ke jalan terkuat, Anda juga bisa takut bencana yang sesuai. Aneh, tidak ada perampokan biologis. Apakah itu naga bumi yang dibalik? Seseorang di tanah terbuka. Itu adalah dua pemburu, melewati pegunungan dan datang untuk menonton. Chu Feng terkejut. Para pemburu di yang bukan evolusionis yang lemah. Mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Ini benar-benar tidak sederhana. Dia perlu memiliki pemahaman yang baik tentang tanah ini, yang merupakan dunia yang sangat aneh dan luar biasa baginya. Agak aneh, apakah medan gunung dan sungai ini luar biasa? Atau dikatakan bahwa tanah di dinasti yang luar biasa, dan aku bisa berlindung, dan aku tidak akan terus disambar petir. Chu Feng terkejut dan menunggu untuk waktu yang lama tanpa kilat. Ini juga bagus, agar tidak dikhawatirkan oleh dunia luar, ditemukan. Namun, dia memang perlu merampok, tetapi itu tidak dapat dilakukan di langit yang begitu jernih, sebagai gantinya, dia harus memilih Lei Yutian untuk ditutup-tutupi. Chu Feng memikirkannya dan berlari ke kedalaman bumi. Dia ingin menggunakan api istimewanya untuk mencium yinnya sendiri. Tidak perlu dibaptis dan dibaptis. Di bawah tanah yang dalam, magma bersinar merah, berisi yang terbakar, dan ada sekelompok api tanah merah dan cerah, mekar seperti anggrek, mekar di sana. Di dekatnya, semua dinding batu dan bebatuan berwarna hitam dengan sentuhan cahaya hitam. Benar-benar siksaan. Chu Feng berinisiatif membakar dirinya sendiri, menjilati giginya, dan menjilat mulutnya, untuk sementara waktu, daging dan darahnya terbakar, dan jiwa itu menjerit dan mendesis, memurnikan area kabut yang luas. Dia berpikir ini adalah penyalahgunaan diri, tetapi itu harus dilakukan. Ini bukan hal yang satu kali. Saya ingin melakukannya perlahan-lahan. Jika tidak, Chu Feng tidak dibakar menjadi kok. Kelompok kebakaran ini jelas tidak biasa. Dengan cara ini, Chu Feng membakar dirinya untuk jangka waktu setiap hari, dan yin secara bertahap menurun. Hei, aku benar-benar kehilangan berat badan dengan menyamar. Dia terkejut menemukan bahwa itu baru 10 hari, berat badannya sudah turun, tidak lagi dermaga kecil yang gemuk. Remelting, lalu bakar. Setelah beberapa hari lagi, Chu Feng menangis. Tidak hanya menjadi lebih tipis, tetapi juga menjadi lebih kecil, dari 6 atau 7 tahun menjadi 4 atau 5 tahun. Zat-zat pembentuk tubuh dalam tubuhnya, seperti sifat obat sisa dari 33 Amakusa, masih bekerja, dan belum sepenuhnya hilang. Peremajaan semacam ini agak mengerikan.
Sebulan kemudian, wajah Chu Feng berwarna hijau, dan sudah berusia 2 tahun. Dia goyah, dan dia tidak bisa murni dan murni, tetapi dia ingin mengatakan bahwa gerakan ini sangat memalukan. Aku tidak percaya pada kejahatan, bisakah kamu mengembalikan aku pada seorang anak? Aku harus melihatnya, seperti apa akhirnya, seperti apa keadaannya. Keras kepala Chu Feng muncul, dan dia tidak percaya pada kejahatan. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi pada akhirnya.